dia paham mengenai hakikat agama, hakikat Allah, atau dia merujuk kepada marifat bagaimana dia harus mengenal Tuhan yang benar, dia tidak menyembah Yesus. Kalau Syekh Siti Jenar, memang di dalam kalangan umat Islam itu dia sudah melakukan penyimpangan. Enggak ada kesalahan saya. Kamu mau tunjukkan saya disalahnya di mana dalam hal ini? Kejahatan saya tuh di mana gitu loh. Kasih rekeningnya buat yang bersaksi. Kalau kita, Nita kasih tahu untuk berkesaksian itu kita harus kasih duit, kasih PK gitu. Bautin gak usah paranoid lah, enggak. Iblis itu seturunnya Allah gitu. Jadi kalau Iblis tidak mau patuh sehingga iblis dikutuk. Sementara pendeta dia makan babi. Menurut Bauti dan pemahaman zaman dulu dilarang makan babi, tetapi setelah gini, kalau ngelihat konteks sejarah itu dasarnya dulu kenapa ya si babi itu nggak boleh dimakan? Tahu nggak Bauti mungkin? ada nggak catatan orang mati karena makan babi, Pak? Banyak loh yang masih makan babi, Pak. Di ayat mana yang mengatakan tak seorang pun yang bisa selamat tanpa penebusan? Nah, sekarang sudah dikasih tahu keselamatan itu cuma dalam darah, dan darah itu sekarang sudah tercurah di. Kalau menurut pandangan Ibu Uti, ya makanan tidak dapat menyelamatkan dengan makan babi itu, apakah ada yang mati? Itu kan sama Ibu Uti bertanya, apakah orang yang mencuri makanan makan itu dia mati? Enggak. Kenapa hanya babi saja yang dikortin di situ bahwa itu halal atau itu sudah bisa dimakan, lalu pencuri tetap dilarang, membunuh tetap dilarang? Berarti ini. Nah, di mana bukti bahwa ketika kalau babi itu sudah dihalalkan, di mana ayatnya bahwa babi itu sudah halal bagimu? Anda hanya beriman tanpa syariatnya, hakikat mati. Iman tanpa perbuatan apa hakikatnya? Mati. Al-Quran itu hanyalah perkataan tanpa latar belakang. Beda dalam dalam riwayat apa? Dan apa aplikasinya? Sama aja dengan asbabul nuzul, gitu. Ya, tapi gini aja. Hati kita dengan Tuhan begitu yang membawa kita masuk ke surga. Oh, itu saja. Berarti imani saja ya tanpa perbuatan ya. Berarti standar kekristenan ini kedudukan kebenarannya menurut tetangga ya. Ketika tetangga buat salah, dia tetap anggap itu tetangga saja salah kok. Berarti firman bisa diganti dengan roti ya? Firman itu yang menghidupkan Anda. Ini. Yang dari Al-Quran sendiri saja Anda sudah keliru memahami Quran Anda. Ya, justru ini yang saya katakan, Kristen kalau tidak mendudukkan kesalahan dia dan kesalahan orang, dia tidak dapat kebenaran di situ. Dan ini suatu fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukralillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi yang melibatkan di antaranya Saudara Aditya Rahmana Raja, Pak Dani ya, dan dari pihak Kristen ada Bu Uti Watimena dan Pak Frans ya. Nah, sebenarnya awal pembicaraan ini adalah membahas tentang Slamet Riyadi ya, yang kita ketahui dia mengaku adalah murtadin yang sering muncul di channelnya Yusuf Manubulu. Dan ternyata ada menampilkan nomor rekening juga ya di waktu di channel Bu Uti Watimena. Nah, dan Bu Uti Watimena sendiri mengakui bahwa para murtadin atau yang memberikan kesaksian itu memang diberikan
imbalan ya. Nah, kemudian setelah itu berlanjut kepada debat ya, membahas tentang apa yang pernah disampaikan oleh Slamet Riyadi ini untuk mencoba mempengaruhi atau merusak akidah umat Islam dengan mengatakan bahwa dia telah sampai masuk ke level makrifat atau hakikat ya. Dan tentunya ini akan dikoreksi oleh Ramana Raja dan juga Pak Dani ya, mengenai hal tersebut. Nah, kemudian lagi berlanjut masalah hukum di dalam Bible sendiri, yaitu larangan memakan babi yang nyata jelas tertulis itu adalah dilarang, haram berdasarkan Imamat 11 ayat 7 ya. Dan jawaban diberikan oleh Bu Uti Watimena serta Bapak Pran ini. Benar, mereka telah menjawab, telah menjelaskan kepada saudara muslim kita. Namun tentu jawaban itu tidak begitu saja kita terima ya. Karena kalau kita simak dengan seksama jawabannya tersebut sangat tidak rasional, yang sulit untuk diterima oleh akal pikiran yang logis. Nah, dan bahkan itu jawaban yang mereka sampaikan terkesan sangat mengada-ada ya, atau menambah-nambahi. Nah, bagaimana nanti keseruan diskusi ini kita akan saksikan bersama. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Oke, tahan dulu Bang Rahman Raja. Kira-kira Bang Rahman Raja tadi nonton nggak dari awal ini? Biar saya nggak ulangi lagi gitu. Nonton ya? Saya nonton sudah pertengahan mengenai marifat itu yang dibahas. Oh, oke. Oke, berarti langsung bisa beri pendapat Bang Rahman Raja ya. Oke, silakan Bang Rahman Raja. Waktu dan tempat saya persilakan. Sebetulnya kalau dia paham mengenai hakikat agama, hakikat Allah, atau dia merujuk kepada marifat, bagaimana dia harus mengenal Tuhan yang benar, dia tidak menyembah Yesus. Karena kalau dia berbicara marifat, tidak ada Yesus di situ. Cuma itulah orang-orang munafik ajaran Islam yang sesungguhnya dia seret di dalam ajaran Kristen yang bikin Yesus sebagai Tuhan dia. Kalau dia paham masalah marifat, saya pikir abang kita ini Padani ini lebih tahu. Kalau kita berbicara tentang marifat, isi daripada marifat tidak ada oknum kedua di situ yang mewakili Tuhan, itu tidak ada. Hanya kita dengan Tuhan saja kalau berbicara antara marifat. Tidak ada Yesus di situ. Makanya coba Bang Aditya kasih waktu, undang dia, coba pertemukan saya dan dia. Saya mau bahas marifat dia itu sampai kemana. Saya ini tidak tahu juga masalah marifat, tapi kalau berbicara marifat, gugur itu Yesus kalau kita bicara marifat. Oke, lanjut. Nanti saya tanggapi berikut lagi, karena ini ada abang kita yang lebih tahu dari kita ini, Pak Dani. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan di room ini sehat-sehat saja ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kira-kira Pak Dani nonton dari awal nggak Pak Dani? Nonton ya? Nonton, insya Allah nonton. Alhamdulillah. Oke, berarti langsung ditanggapi aja. Silakan Pak Dani. Sebelum saya ke Mbak Uti ini. Silakan Pak Dani. Sebenarnya Bang Aditya waktu menyampaikan dengan Pak Slamet itu sudah cukup mumpuni ya. Apalagi apa yang dikatakan Pak Slamet itu adalah merujuk daripada Syekh Siti Jenar. Kalau Syekh Siti Jenar memang di dalam kalangan umat Islam itu dia sudah melakukan penyimpangan terhadap syariat Islam. Syariat ya, bukan ketuhanan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi di 9 wali itu sudah mencetuskan paham dari Syekh Siti Jenar itu sudah bertentangan dengan syariat Islam. Bukan tentang ketuhanannya. Karena apa? Karena Syekh Siti Jenar
itu merujuk hanya kepada Tuhan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Khidir alaihissalam. Tetapi setelah datangnya Nabi Muhammad, nah ini yang menjadi perlawanan terhadap ketentuan yang Allah sampaikan kepada Siti Jenar. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, maka taat juga kepada Rasul ataupun utusannya. Oke, dan taat juga kepada pemimpin-pemimpinnya. Makanya Siti Jenar sudah mengabaikan taat kepada Rasulnya itu. Dia hanya taat kepada Allah. Sebagaimana yang terjadi pada iblis. Iblis itu hanya taat kepada Allah. Dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Itu kata iblis. Aku hanya sujud kepadamu ya Allah, kata iblis. Dia tidak mau sujud kepada Adam. Bisa dipahami korelasinya? Itulah iblis yang menyombongkan dirinya. Disitulah letak kesalahannya, bukan masalah ketuhanan, tetapi tentang perintah Allah yang dilanggar oleh iblis. Sama juga dengan Siti Jenar, dia juga melanggar dari perintah Allah. Karena Allah apa yang dilanggar perintah Allah itu? Taat kepada Rasul. Sementara Siti Jenar tidak taat kepada Rasul, tidak taat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikatakan pelanggaran terhadap ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Siti Jenar jelas dia tidak mengakui nabi-nabi selain daripada Allah. Dia hanya mengetahui Allah itulah sang pencipta dia. Apapun namanya, apakah Allah atau apapun, Sang Yang Wedi ke apa, yang penting sang pencipta. Itu yang disembah oleh Siti Jenar. Maka dikatakanlah manunggaling kaula mud, apa itu? Kaula Gusti. Manunggaling itu menyatu. Seakan-akan dirinya sudah menyatu dengan sang pencipta. Itulah ajaran sebelum daripada Rasul-Rasul. Bisa dipahami? Itu yang ditularkannya, yang dipahaminya. Dia lupa dengan diceritakan oleh Allah tentang iblis. Iblis itu hanya tunduk kepada Allah. Aku ini hanya tunduk kepadamu ya Allah. Kenapa aku diperintahkan untuk sujud kepada Adam? Sementara Adam itu adalah ciptaannya terbuat dari tanah yang kotor. Itu tolong dipahami oleh Slamet Riyadi. Slamet apa nama? Mohon maaf kalau salah. Nah, disinilah para ulama pada zaman dahulu, para wali songo memberikan hukuman mati kepada Siti Jenar agar paham-paham dia ini sekali lagi tidak menularkan virus-virus kepada generasi-generasi manusia setelahnya. Maka terkenalah dengan nama apa tadi? Hukuman terhadap Siti Jenar yang dilakukan oleh Wali Songo. Itu harus dipahami. Ya, silakan lanjut. Oke, tahan dulu Bang Ryan ya. Kita kasih kesempatan Mbak Uti ya. Karena yang kita reaksi memang channel Mbak Uti ya, di mana Mbak Uti sampai meralat nomor rekening itu. Anda tahu apakah saking semangatnya atau ada unsur lain ya? Wallahualam, saya tidak tahu ya. Mungkin Mbak Uti bisa menjelaskan nanti. Oke, silakan Mbak Uti selaku pemilik channel yang saya reaksi tentang apa namanya, baik dari kontennya Pak Slamet sekalipun apa namanya , mengklarifikasi kenapa nomor rekening itu sampai diralat. Silakan Mbak Uti. Oke, terima kasih Bang Ryan. Jadi begini, Bang, kalau kita lihat konteksnya,
Ya, Adit, selamat pagi Pak Dani, Pak Ramana Raja, Pak Rehan, semuanya. Saya Mamiku masuk ke sini karena saya tercinta. lihat itu, iya saya masuk ke sini karena saya lihat bawa-bawa saya. Jadi ternyata kamu masuk itu cuma mau cari konten ternyatanya ya Adit ya. Saya pikir kamu memang ingin berdialog dengan Pak Slamet, tetapi ternyata buat cari konten gitu. Nah, kalau soal pelaratan itu, ingat ya, itu apa? selama acara sampai habis itu nomor rekeningnya Pak Supriyadi itu ya yang saya pamerkan gitu. Memang ada saya sekali doang gitu, tetapi sebanyak-banyaknya acara itu sampai 3 jam itu saya pamerkan nomornya dia. Jadi jangan bilang ada intrik-intrik apa. Enggak, karena dia kan bekerja sebagai yayasan membantu anak yatim dan duitnya itu ya memang kalau ada yang berniat mau membantu ya kami orang Kristen itu nggak salah ya mau ini. Jadi saya pamerkan itu. Jadi nggak ada dosa yang saya lakukan. Saya tidak melanggar perintah Tuhan, tidak melanggar etika dan tidak melanggar apa-apa. Jadi ini sebetulnya nggak layak kamu jadikan sebagai konten. Yang memang saya salah tulis, memang saya salah tulis gitu loh. Mata saya itu kan terang banget itunya. Jadi saya pikir saya lihat 0 itu kayak 9 gitu. Ternyata itu 00 gitu. Jadi ya saya Iya, ralat iya. lah karena memang tujuan saya untuk menolong. Memang dia kan sebagai ini pembantu anak yatim piatu apa ya dia memang butuh pertolongan. Ya siapa lagi kalau mau menolong kalau bukan kami orang Kristen. Ini kan internal kami. Saya nggak Iya, berbuat iya, dosa, saya nggak melanggar iya. aturan, saya nggak melanggar hukum. Jadi yang kayak gini-gini ini cuma mau cari-cari ini aja, saya pikir kamu tulus gitu loh. Nggak usah lah yang begini-gini dijadikan konten gitu loh. Nggak ada, saya nggak melanggar aturan dan niat saya bagus gitu loh. Niat saya bagus karena saya betul-betul ingin membantu. Dia ini bekerja sendiri ya, memberi makan orang lapar, nggak peduli mau Kristen Islam gitu loh. Ya, dia butuh dan kita butuh dan saya nggak minta dia di Muslim. Ini kan intern kami. Hilang-hilang suaranya, Mami. Mami, Memang mau cari dana bantu dia gitu loh ya. Memang ada saya juga di situ karena sesekali ada juga yang teringin membantu saya. Cuma saya mau kasih tahu ke kamu, nggak ada duit yang banyak-banyak yang kamu pikirkan yang saya dapat, enggak ya, karena saya nggak fokus di situ ya. Sesekali memang saya ada itu taruh, kadang juga saya lupa gitu loh Dit ya. Jadi saya nggak melanggar hukum ya, jadi jangan kamu gosipkan seolah-olah saya bikin kesalahan, ada apa di balik ini. Nggak ada balik apa-apa, tidak ada balik apa-apa ya. Ini murni intern kami ya, kamu masuk, kamu salah masuk gitu kan. Murni saya mau membantu bahwa dia bekerja sebagai LSM loh, lembaga yang membantu menyekolahkan anak-anak yatim, anak-anak terlantar, orang baik, orang muslim atau enggak gitu loh. Ya kan dia layak bantu, Dit. Layak bantu, sama aja dengan di kalian gitu loh ya. Jadi jangan aduh si Adit ini apa-apaan sih, saking nggak ada konten kamu mau bikin kayak gitu, ngapain gitu loh. Saya nggak pernah loh bikin kayak gini, ngapain sih gitu loh. Nggak ada kesalahan saya. Kamu mau tunjukkan saya salahnya di mana dalam hal ini? Kejahatan saya tuh di mana gitu loh. Yang saya pamerkan itu rekening dia dari dari pertama sampai akhir gitu loh. Ada saya di situ like, komen, itu pun salah. Apa menurut kamu saya minta mereka orang-orang komunitas saya itu minta like, minta komen, minta subscribe, apakah itu salah juga gitu loh. Ada sekali sebentar saya taruh saya punya. Nggak salah. Jadi kamu aduh Dit, kamu sebetulnya ini udah bikin aduh. Saya tuh percaya sama kamu loh. Saya anggap adalah beberapa orang Islam yang polos gitu, yang tulus juga, yang bisa memisahkan mana yang ini ternyata enggak gitu. Ngapain sih kamu bikin konten kayak gini? Ini intern kami ya. Nah, kalau soal filsafat yang dibicarakan tentang Slamet, ya kamu ngomonglah tentang pengajaran Pak Slamet. Tapi jangan bikin kayak gini judulnya, kayak saya bikin kesalahan gitu loh. Kamu masukkan mau ngomong-ngomong soal Pak Slamet, ya bicaralah tentang filsafat dia, tentang Sejenar. Nah, saya jujur saya bilang saya nggak kenal Sejenar. Kenapa Pak Dani? Mempesona. Biar iya, mempesona. narik ini, tapi kan, aduh, apaan sih? Ya pikir-pikir juga lah sisi orang lain. Kamu masuk saya terima dengan baik, ternyata cuma mau nyari konten. Lah saya cuma salah rekening dia loh. Kalau rekening saya baru boleh ya. Teman-teman, ini rekening saya baru boleh. Ini rekening dia loh. Dari awal saya mau membantu dia gitu loh. Ya saya nggak melanggar, Dit, ingat ya.
Saya nggak melanggar aturan, saya nggak melanggar perintah Tuhan, tidak ada yang saya langgar. Jadi ini bukan kesalahan, bukan apapun. Jadi nggak layak kamu jadikan konten untuk jelek-jelekin saya gitu loh. Nah, kalau soal Ibu Uti filsafat, tidak Pak, melanggar, Ibu Uti tidak Iya. salah kok. Ini kan hanya untuk mempesona saja, salah mempesona dari itu namanya. Ntar kalau saya bikin judul kayak gitu, saya bikin Dia judul kayak mempesona gitu gitu. gimana? Orang kalau Adit ininya udah gede kan bahaya. Ini kayak kemarin itu kan, kamu ini pancing-pancing saya, kayak jebak-jebak saya. Aduh Adit, aku bilang, aku ini percaya loh sama kamu punya channel, makanya aku sering masuk. Aku pikir nih muslim-muslim di sini tulus-tulus semua gitu loh, baik-baik semua. Si Rahmana Raja biar dia ntar dia jahat, ntar enggak, tapi aku pikir masih tulus-tulus aja gitu loh. Tapi ini kayaknya udah mulai nyerang-nyerang aku. Apa salah aku, Dit? Begini Mbak Uti. Bukan nyerang gimana? Mbak Uti. Bu Uti itu tidak Ya, nyerang. ya itu. saya begini Mbak Uti, saya kan tidak Membantu. mengatakan yang aneh-aneh kan. Ya, cuman saya membantu mempirakan kalau Mbak Uti itu kan silau katanya kan. Angka 9 kok mirip angka 0. Jadi saya perjelas gitu Apalagi loh. ya? Artinya Dasar kamu bilang aja kamu cari konten tapi dengan cara jatuh-jatuhin orang. Nggak boleh lah. Aku cari konten nggak pernah. Kalau aku bikin judul yang fenomenal tapi kan semua soal ini, soal ideologi, nggak pernah nyerang pribadi. Ya pribadi ini apa? Kamu bilang seolah-olah aku mau nyari duit di situ. Enggak, itu yang aku pamerin itu justru rekening orang. Aku nggak nyari duit di situ. Kalau salah aku betulin dari pertama sampai ya, akhir iya. kamu lihat rekening dia yang running tag itu. Kamu ya lihat benar sendiri Mbak Uti. kan. Emang Kita tidak, ya saya tidak menyalahkan Mbak Uti, cuman kan saya cuman menyampaikan apa adanya kan bahwasanya Mbak Uti kan keliru kan karena terlalu silau katanya susah iya terang membedakan banget antara itu kan angka 9. komputernya besar, mata saya kan nggak itu. Jadi 0 saya kelihatan kayak 9. Tapi niat saya memang saya mau membantu. Kan dia kan bekerja, kamu kan dengar dia bekerja di LSM, membantu orang. Lah siapa yang tolong dia kalau bukan orang Kristen juga? Kalian juga nggak salah kok ketika kalian minta donasi ke lingkup kalian. Salahnya di mana gitu loh. Ya, saya membantu. Saya nggak bisa kasih, jadi saya taruhlah itu ya. Lumayan begini itu Mbak Uti ya. 3.000 orang pasti Sedikit ada mau yang tanya Mbak ngirim. Uti. Ya, sedikit mau tanya. Tetapi kok ketika keliru ya mengetik angka 9 untuk menjadi angka 0, kenapa kok baru terakhirnya baru sadar gitu loh ya. Ini cuman ingin tanya aja loh. Awalnya juga saya nggak sadar kan, saya sama sekali nggak sadar. Pak itunya baru ngelihat. Terakhir kan dia yang ngasih tahu, dia yang nge-WA saya, Bu itu salah Bu. Baru saya bilang, dia nge-WA saya, itu. salah Bu. Mbak Uti, Mbak Bukannya Uti. saya Berarti yang ini. lurus Pak Slamet, berarti yang Mbak lurus Uti. sih. Nah ini Sebentar. bukan WA-nya, mau Mbak tak Uti. unjukin. Iya Bu, itu Itu bukan Mbak Uti. 99, itu bukan 00 Bu, itu 99. Terus saya perhatiin, oh iya, kan dia nge-WA Mbak Uti. saya, kan lagi. Mbak Uti. Kenapa Pak? Mbak Ya. Uti, kalau itu yang 00 jatuh ke rekening saya gimana Mbak? Berarti rezeki saya Mbak ya. Kenapa? Kalau kan itu kan salah nomor. Ya kesalahan itu memang manusiawi ya Mbak Uti ya. Bukan berarti Iya. Mbak Uti membuat kesalahan. Nah ternyata yang 00 itu rekening saya gitu loh. Ya nggak bisa lah, Nah, kan kan. namanya beda Pak. Masuk rekening kan kalau kita kan harus lihat dulu namanya. Masa namanya Rehan? Iya, nomornya kalau ada sama, orang ya transfer nggak salah kan masuk lah. gini berarti iya paham benar. Artinya gini, saya melihat konten Mbak Uti sih nggak ada yang salah soal rekening ya. Dan hal yang wajar Mbak Uti. Artinya begini, kesalahan itu bukan dibuat. Artinya karena mungkin faktor ya kita sama-sama lah udah faktor usia ya di atas 50. Iya, maka saya mungkin sih loh itu terhilap. 9 kelihatannya 0. Iya betul. Nah 0 sekarang dari 9. gini kan itu 00 ternyata rekening saya Mbak Uti. Orang kan Iya. langsung transfer ya. Berarti rezeki saya Mbak Uti nggak apa-apa ya Mbak Uti ya. Iya sudah, suka mana saya mau ngurusin yang gitu. Enak Tapi kali. kan orang juga ngelihat loh, kok namanya beda. Itu kan namanya kan Pak Slamet. Ya itu motivasi saya yang ya Adit nggak ada masalah Adit sebetulnya. Nggak ada masalah di situ ya. Kamu Nggak ada kamu kok. kirain mau bicara Nggak ada, tentang nggak ada. solusinya dia. Nggak ada yang salah lo Buti nggak. Nggak ada yang salah ya. Nggak ada. Iya Nggak ada. sebenarnya gini nggak ada. Makanya saya luruskan itu nggak ada yang salah. Artinya gini kesalahan itu yang namanya manusia itu kan bisa hilap ya. Bisa ya mungkin dengan semangatnya Mbak Uti memberikan penjelasan. Terus ingin menolong saudara Mbak Uti juga. Jadi kan
angka 9 dianggap angka 00. Nah, ternyata yang 00 itu adalah rekening saya. Nah, juga kan nggak salah kalau orang Kristen masuk ke rekening saya. Ya berarti rezeki saya kan sudah diralat. Ya saya boleh minta maaf, kesalahan saya, kasihan Pak Slametnya, terus buat dia larinya ke Betul, betul. Ya, jadi Jadi artinya gini, Boti, ya udah. Marah Oke. Enggak, itu jadi dia yang kasih tahu, Dit. Bukannya saya merekayasa. Enggak ada rekayasa saya. Dia WA, nih mau dilihat WA-nya. Gimana sih si Adit nih? Aneh-aneh Oke, Boti. nih kontennya. Sebelum saya sapa Bang Ali Musa, mungkin begini Mbak Uti ya. Saking mungkin yang paling jeli di situ seperti Pak Slamet itu sendiri ya, karena Mbak Uti menceritakan bahwasanya Pak Slamet WA Mbak Uti ya ketika itu nomor salah. Seandainya Mbak Slamet tidak WA, tidak mengkoreksi, mungkin Mbak Uti tidak akan pernah tahu selamanya gitu kan. Kasihan juga saya Pak nggak Slamet. tahu. Ya. Nah itu Ya, juga artinya kan udah terakhir. Itu juga ada terakhir baru dia lihat pas dia lihat katanya loh kok beda gitu. Itu juga pas dia lagi ngelihat tuh ada terakhir udah mau selesai. Ini udah 2 kali saya bikin kesalahan, mata saya tuh sepertinya harus pakai kacamata sekarang. Udah 2 kali. Ada yang Pak siapa tuh yang Aldi Putra itu kan waktu dia lagi live kan saya kasih nomor salah. Orang yang ini langsung komen. Kok nomornya salah nih, saya mau kirim sama ini. Pas saya baca loh salah, oh iya kurang 1 gitu. Langsung ada yang mau kirim dia itu Pak Aldi Putra itu. Saya nggak ngambil untung kalau saya kesaksian. Saya kasih rekeningnya buat yang bersaksi. Karena saya memang mau kasih memberkati dia. Karena saya nggak ngasih duit. Ya itu ya. Kalau kita, nih tak kasih tahu untuk berkesaksian itu kita harus kasih duit, kasih PK gitu. Saya nggak mampu. Makanya nomornya saya taruh di running text gitu loh. Saya nggak ngambil bukan untung. membayar tapi ucapan terima kasih lah sebagai kesaksian dia kan. Iya, itu dia. Ya, Ucapan berarti- terima kasih, oke. cuma saya belum mampu, makanya saya taruh running text-nya 100% selama dia ngomong tuh saya taruh. Itu banyak yang mau ngirim pada bingung gitu, kok nomornya nggak ada, gitu, kok nomornya lain nggak bisa, langsung saya ralat gitu. Ya itu saya Ya, nih berarti- makanya ya. kayak mata kayaknya. Oke, berarti yang lebih jeli nih Pak Slamet ya. Ya was-was juga sih, soalnya kalau salah Apalagi gitu nggak mulai masuk cari ya. kesalahan lagi. Dia nggak jeli, Enggak. pas dia ngomong ya, cari lagi kesalahan. Nggak ada kesalahan. Kamu nih ngawur kalau soal itu nggak ada kesalahan. Ya kalau salah Oke, dia karena- kasih tahu lah gitu loh. Masa dia diam Iya, iya, aja iya. orang. Iya. Nggak ada Oke. Kak. Nggak. Jangan cari-cari inilah peluang untuk jatuh-jatuhin orang. Nggak ada kesalahan soal itu. Soal Oke, soal ya, ini aja, nggak ada yang salah ya. aja. Nggak Oke, ada lah. oke. Orang yang Bentar, Bang salah, Adit, dia ya. mau Oke, cerita, nggak ada orang yang salah ya. tahu lah. Oke, kita Tahu sama lah. mungkin. Oke, mungkin kita kasih kesempatan dulu Bang Ali Musa dulu mungkin ya. Kalau Nyari-nyari sebelumnya salah itu terus kita ini menciptakan gimana uang ini? dari pisang. Oke, silakan Bang Ali Musa pendapatnya Bang. Sebenarnya kita membuat Silakan. pisang dari emas dari pisang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Ryan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Akhi Rahmana Raja dan Akhi Aditya. Boleh saya bernyanyi Akhi Aditya? Sedikit saja. Boleh Bang. Bukannya menyanyi di Islam nggak boleh Pak. Rekening Kan boleh lagi, rekening lagi, sudah begitu saja. Mamiuti, hajar dia Mamiuti. Nah, tadi saya barusan lihat ini kan. Tadi saya barusan lihat itu channelnya HMC. Ada juga tuh rekeningnya. Saya lihat saya lihat ada tuh rekeningnya. Ini gimana sih? Punya sendiri tapi nyala-nyalain sama aja Pak. Kalau soal rekening ada tuh saya lihat tuh di deskripsi buka loh. Ada kok rekeningnya. Coba dicontoh HMC channel tadi barusan saya. ada. Bu Uti coba Bang channel Syariat. saya itu dicontoh, Bang ya Syariat. kan? Begitu dapat rezeki dari YouTube, saya belikan peralatan, saya belikan bahan-bahan bangunan untuk masjid, saya bagikan untuk fakir miskin, yatim piatu, saya hadiahkan atas namakan penonton, sedekah penonton, hanya tidak memakai rekening, tapi cukup dengan menonton, alhamdulillah mereka dapat pahala mengalir sampai ke liang lahat. Itu sudah saya buktikan. Beda dengan
Oten yang dimana Oten selalu saja mencari Nah, duit itu orang Oten itu pendidikan Pak, bicara aja dengan Kristen gitu. Belum lama ini terus Yosua itu ya yang aku murtadin ribut dengan Risuli Lubis, di mana Risuli Lubis mencomot videonya si Yosua siapa itu? Yosua siapa si Murtadin itu, lalu tempelkan rekening, ngamuk dia. Risuli Lubis diserang. Kalian ini memang ya, apa-apa ini mesti dengan uang, apa-apa mesti dengan rekening. Coba sesekali ikhlas oleh karena siar kalian. Begitu. Teladani kami umat Islam, tidak pernah kami ribut-ribut masalah duit. Kami dapat duit, kami bagi-bagikan kemana yo? Ini namanya memuji-muji diri, jelek-jelekin orang lain, Pak. Udah, kita realistis aja, Pak. Tadi barusan saya lihat ya, di deskripsi HMC aja ada rekening ya. Kalau Bapak mau memuji diri sendiri, ya pujilah, biar Allah lah yang melihat kebaikan hati Bapak. Memuji-muji diri sendiri itu mengurangi pahala. Mengurangi pahala, Pak, ya. Tidak bisa dipungkiri semua orang butuh uang, Pak. Dia bekerja di YouTube, nyari duit juga, ya. Memotivasi diri sendiri, Bapak hilang pahala Bapak, ya. Hilang pahala Bapak. Itu yang geramu alam aja, minta-minta dana, nggak malu, gitu ya. Jadi sama lah, Pak, sama, Pak, ya. Memang untuk swadaya, untuk swadaya pembangunan. Itu tidak soal. Ya, sama aja, Pak. Untuk isi perut sendiri, Pak. Untuk perut sendiri. Saya nggak bilang buat perut sendiri. Nah, ini kan dan nuduh kan. Pak Slamet itu dia punya yayasan, Pak. Saya bawa dia untuk mempromosikan yayasannya dia, itu ya. Jadi sama kok, Pak. Jadi kalau banggain diri, jelek-jelekin orang, pahala Bapak ini loh, pahala Bapak kurang loh, Pak. Nggak usah lah. Ya sama, kalau soal duit itu bagaimana cara orang dia bekerja di YouTube itu ya Bapak bisa lihat dari hasilnya ya. Walaupun dia minta duit di situ, tapi hasilnya lihat dulu ya. Bagaimana dia, apakah dia murni cari duit atau memang dia bekerja di situ udah sekalian gitu ya. Apakah dari pihak kalian berani transparan ya untuk pembangunan ini anak yatim piatunya, berani kalian merekam? Kalau kami berani, kami yang yang kami berikan ini loh, kami sedekahkan dan ini dari penonton, amanah dari penonton untuk penonton, dari umat untuk umat. Nah, ini loh barangnya. Nah, itu ini loh penyerahannya. Itu Pak Rudi Hanes itu dia murni, dia bilang dia bangun sekolah, bangun yayasan itu adalah dari YouTube murni. Dia tidak ada, Pak. Dia kasih tahu progresnya, dia kasih video-videonya. Pak Risuli Ludi juga ya itu Pak siapa Kak Abraham. Itu banyak mereka kok. Bapak aja yang nggak tahu kok. Mereka ya udah, kalau soal duit saya bilang nggak usah ya, saya nggak bikin kesalahan. Pokoknya banyak kok, Bapak aja yang nggak tahu. Kenalilah kami dengan lebih ini Pak, lebih dalam lagi. Jadi baru bisa menilai ya. Jadi jangan memuji diri tapi jelek-jelekin orang. Sedangkan yang dilakukan orang yang jelek-jelekin itu sama juga kayak Bapak. Itu faktanya. Kalau kami kan tanya Pak Rudi Hanes ya. Pak Rudi Hanes, nih tanya Pak Rudi Hanes itu pembangunan rumah anak terang itu udah sampai mana progresnya, dari mana duitnya? Dia transparan kok duitnya berapa dia itu kasih tahu. Ini lucu deh, lucu. Ini lucu, banggain diri. Saya hebat. Kamu jelek. Ini kayak anak-anak Pak, ya. Saya malas ngelayanin begini. Lebih baik kita bicara tentang esensi saja, esensi lebih baik esensi. Karena anak banggain diri, jelek-jelekin orang gitu loh. Kami saling bahu-membahu, saling memberikan konten, saling ini yang namanya menaikkan mutu Bapak ya, banggakan diri gitu. Di kalian videonya pun kalian dijadikan hak cipta, tidak seperti di tempat kami umat Islam. Saling mensupport, video si Asibit boleh diambil, di tempat kalian tidak. Kata siapa? Itu kemarin saya ambil dari siapa? Saya ambil Denova, dia punya itu sama sekali, dia punya nama, dia punya itu nggak pernah saya itu Pak, saya ganti, tak pernah sama sekali Pak. Bapak lihat aja kemarin yang saya debat itu di DCC. Itu saya ambil dari Denova like, subscribe, saya biarkan saja, karena itu punya dia Pak. Lihat aja Bapak buka sendiri, like, subscribe-nya Denova Channel, saya biarkan, saya nggak ada rasa rugi saya, orang saya memang dari situ.
Saya nggak ada tuh yang kayak gitu. Kalau saya ngambil dari orang sama sekali dia, si Aditya Taliang juga saya tulis itu Aditya Taliang. Kalau saya ambil dari dia Aditya Taliang, ada Aditya Taliangnya. Nggak ada itu Pak, nggak saya ganti-ganti. Saya bingung ini. Ini yang mana itu Pak? Hah? Loh, waktu banyak yang di-banned kesaksian Kiki Fatmala itu gimana? Banyak konten-konten Kristen tuh yang diambil dari gereja dia YouTube. sudah bilang Pak, itu dia melanggar aturan. Dia udah bilang ya, Bapak harus tahu dulu. Dia udah bilang saya nggak mau ini dipublikasikan, ini hanyalah milik saya. Nah kalau kita melanggar peraturan ya salah lah, terimalah. Kecuali minta izin sama dia sudah izinkan. Dia sudah bilang dia nggak mau, ini punya saya. Dia udah bilang dia salah sendiri yang ambil, itu namanya mencuri. Orang dia nggak mau kasih. Nah kalau saya sama si Denova itu aja kemarin ya, Denova aja kemarin itu di JCC saya izin, padahal saya pelakunya di situ, saya yang debat di situ, saya izin karena saya relay saya lagi nggak bisa, saya izin. Nah setelah saya izin dia izinin, ya saya puterin aja Denova channel, like, subscribe, tetap aja saya biarin, nggak masalah, orang punya dia, walaupun saya jadi tamunya di situ. Saya yang memberikan acara gitu loh. Jadi nggak semua Pak. Makanya Pak, kenali Pak ya. Ini kalau yang gini-gini cuma menuduh-nuduh, nggak tahu, nggak ngerti ya Pak ya. Jadi yang kalau soal-soal begini sama kita Pak. Tapi kalau kita memuji-muji diri itu nanti pahala Bapak hilang Pak. Ya kalau di kami, kalau tangan satu memberi, satu yang sebelahnya nggak boleh tahu. Nggak boleh muji-muji diri lah. Okay. Kami memotivasi supaya kalian seperti kami, kan begitu, ada keikhlasan. Bukan pamer, memotivasi, kan begitu. Mbak Iya, kita mau nanya Mbak Uti, alumni 54 tahun berapa Mbak Uti? Kenapa? Alumni 54 tahun berapa? Alumni 54 tahun berapa? Maksudnya siapa alumni 54 Pak? SMA 54 kan Mbak Uti? Siapa bilang saya SMA 54? Tahu dari mana sih Pak saya SMA 54? Saya nggak tahu 54 di mana itu. 54 apa 5 berapa ya? Saya lupa. Apa 55 ya? Saya lupa. Oh, Bapak lihat di Facebook. Di 52 Pak, di Facebook. 52 ya? Oh, saya pikir 54 karena saya 54 gitu loh. Sorry. Saya 52. Tahu nggak 52 di mana? 54 saya nggak tahu Pak. Itu alumni dalam sekali. Lama sekali. Ya, paling seangkatan saya lah. Berarti tahun iya, kita ini udah tua-tua, Pak. Udah tua-tua kita. Mami Uti masih 8 ya? 8 bulan akhir bukan? Enggak, saya mau masuk 90. Kemarin di SMA tahu saya pokoknya 80 akhir itu tahun berapa sih? Saya ingatnya kalau tamat kuliahnya itu tahun 95 apa? Tahu lah. Ntar lihat dulu itunya, lihat dulu sertifikatnya. Masa tamatan SMA lupa sih. Iya, yang tahun 86. Yang jelas BOT memang sudah tua. Dulu dipanggil Heri. 86 itu SMA. Dipanggil Heri, Bang marah dia. Kuliah. Dipanggil nenek marah dia. Menyesal saya ketemu Mami Uti sudah tua. Pak Musa ini kelihatan banget hatinya nih, Pak. Pak, ketemu Mami Uti masih hati yang tulus masih Pak, gadis. sama teman, Pak. Saya kejar sampai ke ujung dunia. Pak Musa belajar karena Bapak kita ini sama-sama memancarkan Tuhan kita. Jadi kalau yang kita keluarkan hanyalah kebencian, orang melihat Tuhan kita itu siapa. Padahal kita koar-koar bicara tentang Tuhan. Ya ajarkan ke ini ketulusan ya, kalau kita tulus di sini, saya masuk di sini karena saya tulus, saya merasa Adit ini enak, ininya kondusif gitu loh. Saya kalau merasa nggak kondusif, saya nggak pernah mau masuk karena saya lihat ada setan di situ. Nah kalau di sini Bapak jangan rubah pikiran saya ke sini, ternyata ada setan juga gitu, bukan Tuhan gitu. Jangan tunjukkan lah Pak kebencian Bapak itu. Ini kita tidak bicara tentang ideologi. Ya, ini kita tidak bicara ideologi Pak ya. Kita kalau ideologi boleh gontok-gontokan, tapi kalau soal yang lain ya kita kan berteman Pak. NKRI itu harus dijaga gitu loh. Janganlah tunjukkan kebencian Bapak itu terus-menerus. Kenapa? 52 itu Desember ya? 52 Desember ya? Nggak tahu, kamu cari sendirilah. Cari sendiri, mana saya tahu, nggak boleh lah. Berarti saya mau nanya, dulu pribadi gitu. Enggak, dulu berarti kan kalau dulu, sekarang kan saya nggak di situ, udah lama. Kenapa? Enggak, dulu mungkin bolosnya Mbak Uti di Kelapa Gading. Kalau saya kan bolosnya di Mester. Ya, kamu tahu kan, memang deket Kelapa Gading ya, Kelapa Gading. Gitu. Tapi itu dulu. Mami suka bolos ya?
Ya enggak lah, mana pernah saya bolos, enggak bolos Oh iya saya. iya 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 iya. Ya Enggak. udah lanjut Manusia intermezzo boros. doang Mbak Uti. Jangan usah marah-marah. Saya malas gitu loh. Apa debat itu nggak bakal sampai kiamat runtuh pun juga nggak akan pernah jadi satu iman kita gitu loh. Jadi ya makanya Iya. saya Jadi memang sulit ya, sulit menempatkan ya, sulit sekali menempatkan kalau dia adalah lawan debat kita ke bawah perasaan. Tetapi saya karena saya udah puluhan tahun, jadi saya tuh nggak baper orangnya. Mau berantem kayak apa di debat, setelah itu di luar itu ya biasa jangan aja. Dia berantem bukan Mbak musuh Uti, saya. Mbak Uti, Saya udah Mbak biasa, Uti, jadi apakah jangan sekarang saya mau terbawa-bawa lah, nanya, jangan terbawa-bawa. Ah, Mbak Uti kok ah. bilang berantem? Saya mau nanya, ada nggak di ayat Bible Mbak Uti Enggak, Yesus maksudnya mengajarkan kan berantem? tegang gitu, tegang sampai wah kayak gimana. Tetapi setelah itu ya sudah gitu. Dia WA lagi misalnya sama Pak Juma kan. Wah, tegang gitu teriak-teriak. Setelah itu dia WA-nya saya nggak blokir, ya tetap aja biasa gitu kayak si Riva gitu kan. Apa Ibu Dini nih jahat banget kalau menurut saya. Tapi saya nggak blok dia punya ini, ya biasa aja. Karena saya bisa membedakan mana yang debat, mana yang soal yang biasa gitu loh. Ya Ayolah, itu kan sudah kita berantem debat aja. ideologi. Harusnya kita seperti debat, itu. Nggak usah Ya udah curhat. kita Harus janjian deh, Mbak Uti. Saya traktir ya Harusnya sekarang Mbak seperti Uti. itu ya. Ke GI yuk, Nggak usah Mbak Uti. Ke GI yuk. Kita makan-makan aja yuk. Mau nggak? Apa GI Pak? GI apa? Grand Indonesia, masa di Jakarta nggak tahu juga GI. Kalau nggak ke Sabang aja yuk. Oh, Geraha Indonesia. Oh, apa? Apa maksudnya? Hotel itu HI kali, bukan GI ya. Bapak orang Jakarta, bukan orang Jakarta. Aduh. Grand Indonesia kok saya bilang Oh, HI. Grand. Oh, iya. Itu di Jakarta Aduh. Pusat itu, Pak. Jakarta Pusat itu, Iya, Pak. maksudnya saya yuk kita makan bareng di sana, makan siang kalau nggak ke Emang Bapak Sabang, orang makan Jakarta sate di juga. Sabang. Saya bocorannya, saya orang Jakarta. Udah gitu aja, gitu loh. Ya udah Ngapain daripada ngumpet-ngumpet? marah Ah. daripada marah-marah, makanya saya bilang saya nggak tahu kalau saya di selatan Jakarta Mbak Uti. Mbak Uti mungkin di utara, kan selatan sama utara udah tengah-tengah kan di Menteng gitu loh. Saya bisa naik kereta dari stasiun UI Lebih Kemana enak ke Pak, lebih Sudirman? enak Pak, lebih enak debat, tapi di apa debat secara terbuka gitu, tapi di live ada yang ngambil, wah bagus itu keren itu. ya, Daripada nggak cuma apa-apa makan-makan boleh gitu berdua sampai lagi kita dikira makan. Nanti habis pacaran PPKN lagi. baru saya datang di Mami Uti baru kita debat terbuka. Iya, debat terbuka, wah keren itu. Kalau Nggak cuma apa-apa, makan doang, ayo Tapi jangan Mami tapi debat ada syaratnya. terbuka. Kalau Diskusi, saya kalah saya Mbak Uti. dicubit, kalau Mami kalah saya yang cubit. Diskusi. Kenapa? Kenapa Pak? Saya lebih suka diskusi aja Mbak Uti. Debat tuh kadang-kadang kalau nanti lempar-lemparan saya nggak suka gitu loh. Mendingan diskusi aja Mbak Uti. Itu aja diskusi yang enak lah. Kita Ya mengadamkan iyalah. aja yang di bawah lah. Mbak Uti jangan-jangan nanti knalpotnya Mbak Uti naikin lagi RPM-nya, kacau lagi. Gitu loh. Karbon. Ya sudah, ya Udah, sudah, Mbak Uti, ya udah. dengerin aja lah. Jadi begini, sebenarnya Ya. daya ingat Mbak Uti itu kuat loh. Bagaimana tadi dia lulus tahun berapa di Seman tuh ingat ya. Tapi heran ya, ketika ngetik nomor rekening kok bisa salah gitu ya. Tuh kan kalau cari salah lagi kan tadi bilang dasar nih si Adit. Udah, pokoknya saya nih, ingat ya. Pokoknya saya tidak melanggar aturan, saya tidak berdosa ketika saya berniat membantu orang lain ya. Karena dia bekerja di Mbak Uti, LSM, dia butuh kayaknya dana, Mbak Uti dan jadi saya minta paranoid dah, dana Mbak untuk Uti. kalangan sendiri ya. Jadi nggak ada Mbak masalah Uti. yang kamu bisa persangkakan saya, apalagi mau menjebloskan saya ke penjara gara-gara saya salah taruh Tuh. rekening, itu mah kejahatan kamu Mbak sendiri lah. Uti, nggak gitu ya. ada niat di situ. Enggak. Mbak Uti, Mbak Iya. Uti kayaknya Ya paranoid udah, banget Mbak ngapain Uti. sih bikin-bikin itu kayak gitu? Kenapa Pak? Mbak Uti nggak usah paranoid lah. Nggak ada umat Muslim itu melapor-lapor kalau dia selama diskusinya kayak Mbak Uti nggak ada hujat-hujatan. Nggak usah lah Mbak Uti terlalu paranoid. Adit di sini hanya menyampaikan Mbak Uti saking semangatnya, ya kan hilap. Mbak Uti kan juga ya wajar namanya manusia kan. Mbak Uti bukan Tuhan. Hal yang wajar loh. Aditnya juga nggak memframing kok. Mbak Uti saking semangat memberikan kabar ingin menyumbang ke saudaranya. Jadi salah nulis itu hal yang wajar sebenarnya sih Mbak Uti. Tapi tadi si Adit bilang ada apa, itu kata ada apanya ini Iya. yang membuat orang berpikir Pak ada Ya, apanya ini yang enggak jadi juga. Nah Oh, ini iya. Mbak Uti kalau paranoid ya begini.
Jangankan Bu Uti bukan Tuhan. Yesus saja tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Nah, ini Pak Musa, kita gimana? Kita berdialog secara hati terbuka, jangan hujat-hujat, dengan terbuka aja. Kayak kemarin itu loh, Pak Musa kan lembut banget kemarin. Sekarang kan udah berubah karakter nih, saya lihat sih. Ya baik-baik aja ya. Apakah Yesus nih? Boleh, tanya ke saya. Tanya ke saya, apakah Yesus pernah mengaku dirinya Tuhan? Nah, kita jadikan konten di bagus nih Pak, pelajaran juga. Sudah, ayo Mau silakan jawab. Apakah Yesus pernah mengaku Tuhan? Kapan waktunya? Siapin. Sekarang aja Mbak. Sekarang aja Mbak Uti. Saya dengerin. Mbak Uti ya. Tadi ngomong-ngomong kemana Mbak Uti ini? Kayaknya sinyalnya kurang. Oke, mungkin Pak Dhani mungkin ingin meluruskan tema kita tadi tentang mungkin seputar apa tadi? Saya Siti Jenar mungkin ya, mungkin diluruskan sedikit berani biar apa namanya teman-teman yang dengar di sana tidak sampai apa terpengaruh oleh apa omongan-omongan dari Pak Slamet tadi karena apa? Oke, silakan Pak Dhani meluruskan pemahaman saya Siti Jenar yang sering digembor-gemborkan oleh Pak Slamet ini ya yang terkadang dia mengatakan bisa dikatakan Pak Slamet ini kalaupun orang tasawuf tidak seperti itu ya tasawuf itu ya bagus dalam Islam sebenarnya asal jangan berlebihan ya. Kalau dia sudah mengaku belajar tasawuf tetapi tidak mendirikan sholat, mengatakan dirinya menyatu dengan Allah ya nggak benar itu ya. Tasawuf itu ada tetapi tetap menjalankan sholat. Silakan Pak Dhani diluruskan tentang pemahaman saya Siti Jenar ini. Monggo. Ya, terima kasih Bang Aditya. Ini pernah saya bahas berapa bulan yang lalu ya, saya lupa itu. Mungkin hampir setahun itu. Masalah Siti Jenar. Tadi udah saya katakan, ini mau saya ulangi kembali. Kenapa Siti Jenar pada zaman Wali Songo itu mendapatkan hukuman daripada 9 wali ataupun ulama pada zaman itu, dikarenakan apa namanya Siti Jenar ini sudah keluar daripada syariat. Apa itu syariat? Syariat itu adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Jadi hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Rasulnya. Maka paham Siti Jenar itu sama dengan paham dari iblis pada zaman penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi iblis waktu penciptaan Adam alaihissalam, Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, tetapi iblis menolak. Alasan dia menolak dikarenakan dia hanya taat kepada Allah katanya. Saya hanya sujud kepada Allah. Saya hanya beribadah hanya kepada Allah. Dia tidak mau sujud kepada Adam karena Adam adalah ciptaan. Dia hanya ingin, sekali lagi iblis itu hanya ingin taat kepada sang pencipta katanya. Itu alasan iblis. Tetapi apa kata Allah? Kamu taat kepada saya tetapi tidak taat kepada perintahnya. Dia sujud kepada Allah, oke, maka dikatakan iblis itu kan dulu dikatakan sebagai pemimpin daripada malaikat. Dia hanya mengagungkan Allah, tidak ada yang lain. Tetapi di saat Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, nah di sini yang menjadi sebab musababnya ataupun kausalitasnya, Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, tetapi iblis mengatakan saya tidak mau. Karena dia ingin sujud kepada Allah, karena Adam terbuat dari tanah, sementara dia terbuat dari api. Kesombongan itulah yang melekat, sekali lagi yang melekat kepada Siti Jenar dan kepada murid-muridnya. Kita lihat, coba kita perhatikan. Setiap murid-murid Siti Jenar, dulu namanya Iling,
Jadi pengikut iling-iling itu mereka merasa lebih hebat daripada orang-orang yang mengamalkan syariat. Dia merasa lebih tinggi, lebih mulia di mata Tuhan menurut dia. Karena dia hanya beribadah kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta katanya. Dia lupa kalau mentaati Allah dan Rasul itu adalah perintah dari Allah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini yang dihilangkannya, yang dilupakannya. Sehingga Siti Jenar mendapatkan hukuman daripada para wali yang dikatakan hukuman mati. Nah, di sini kalau mereka mau menyadari kekeliruan di dalam berfilsafat tadi tentang ma'rifatullah, jangankan Siti Jenar ataupun si Slamet Al-Riyadi, iblis sangat tahu kok, mengenal kok dengan Allah, mengenal Sang Pencipta. Tetapi kenapa Allah masukkan iblis itu ke neraka? Coba di Slamet Riyadi itu, apa Slamet itu? Jawab itu. Siapa yang tidak kenal iblis itu mengenal Allah? Maaf Pak, maaf tadi Pak Dani, saya mau tanya Pak Dani. Tadi Pak Dani bilang kalau malai iblis menyembah Allah gitu kan? Terus malaikat menyembah manusia, ya iblis tidak mau menyembah Allah. Ya apa tadi malaikat nggak mau menyembah Adam gitu ya? Tadi Pak itu bilang. Lalu yang menyembah iblis pun menyembah Allah gitu. Sujud. Iya bersujud. Nah, oleh Allah kalau di kami itu terbalik Pak. Kalau di kami terbalik. Iblis itu kenapa dia dibilang iblis? Karena dia memberontak, dia boro-boro sujud gitu. Iblis itu seturunya Allah gitu. Jadi kalau di tempat kami iblis tidak menyembah Allah Pak. Lalu malaikat itu dia tidak menyembah manusia ya. Dia nggak menyembah Adam karena malaikat itu adalah pelayan Tuhan gitu. Jadi terbalik banget kalau di saya Pak. Begini terbalik Bu, kalau kami. Pak Dani saya mewakili sedikit ya. Begini. Ya, awal di Alkitab menceritakan sebelum iblis itu terjadi namanya iblis, dia kan bagian daripada malaikat Lucifer, ya kan? Iya. Nah, dia semasa masih malaikat dia menyembah Tuhan enggak? Lucifer sebelum dia menjadi iblis, sebelum dia menyembah Tuhan, tapi ketika dia sudah tidak menyembah Tuhan, jadilah dia iblis gitu. Jadi ya beda lah, iblis pokoknya tidak menyembah Tuhan, dia jadi iblis karena dia menolak. Segala makhluk yang diciptakan oleh Allah, bentuk apapun dia itu harus menyembah Allah. Yang diperintahkan Allah untuk merujuk kepada Adam itu bukan menyembah seperti menyembah Allah, tetapi sujud. Dalam arti sujud itu menghormati ciptaan yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Semua makhluk adalah manusia. Tapi iblis kan tidak mau. Apa kata iblis? Boro-boro saya sujud kepada manusia yang diciptakan dari tanah liat begitu. Saya diciptakan dari cahaya kok. Untuk apa saya mau sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah liat? Itulah iblis tidak mau patuh sehingga iblis dikutuk. Nah, seperti itu, Buti. Oke, lanjut. Assalamualaikum Bang Rahmana, Bang Dani, Bang Ryan. Bauti, apa kabar Bauti? Narasumbernya diam sih langsung aja. Bauti masih marah nggak? Ada apa lagi? Bauti, ini pertanyaan lagi dari saya. Apa? Kemarin tuh ada pertanyaan apa ya ke Bauti itu? Oh iya itu Bauti. Ini kan kemarin tuh belum clear Bauti yang makan babi itu Bauti. Yang makan babi. Siapa makan babi? Boleh? Yang dibolehkan makan babi itu di Imamat 11 ya, di Imamat 11 7. Nah, sekarang gini Mbak Uti, kalau ada orang Kristen nih, yang satu Kristen biasa, yang satu pendeta. Nah, yang Kristen biasa dia nggak makan babi, sementara pendeta dia makan babi. Menurut Bauti dan pemahaman dari kitab sucinya Bible, itu mana yang lebih taat sama lebih patuh gitu?
Yang lebih patuh Sama tuh yang aja, Pak, mana? Yang dua-duanya, makan Pak. Alkitab kan Nah, nggak bilang bisa. ya, Alkitab sama aja Gimana, yang gimana? makan Silakan, Mbak Uti. yang makan taat, yang nggak makan taat juga sama aja, Pak. Ada tuh Alkitab tuh dibilang begitu. Jadi kita bukan dari kitab selamat bukan karena makanan, tetapi yang mau mengikuti perintah hukum Taurat ya lakukan. Kalau enggak ya ikuti perintah kasih. Karena kasih itu di atas segalanya. Kasih itu menutupi segala hukum Taurat ya. Tidak ada hukum yang melanggar itu. Hukum Taurat tidak melanggar, hukum manusia tidak melanggar. Kasih itu jadi ya sama aja, Pak. Enggak salah kalau dia mau tetap itu dia berpantang makan ya enggak salah. Tapi bukan itu Kan yang membuat kalau- dia datang masuk surga. Ya, Berarti kalau dari kacamata yang orang awam terkait Bible gitu kan, dijelas-jelas kan di Bible itu dilarang karena najis kan si babi itu. Menurut saya sih itu mestinya yang lebih taat itu yang Kristen biasa gitu yang tidak makan babi. Karena di situ enggak, kan begini, Pak, keterangan begini nih. gimana? Kami Gimana? punya ayat. Nah, begini ya, yang perlu kalian ketahui, kami punya Alkitab. Silakan. Sebentar. Kami punya Alkitab setebal itu, ya kan? Tebal sekali Alkitabnya, Pak. Berapa inci itu ya? Tebal sekali. Itu adalah kisah perjalanan dari sejak pertama manusia itu dijadikan sampai ke Maleaki, sampai bangsa itu sudah dibuang ke tanah Babel lalu dikumpulkan lagi. Itu kan perjalanannya panjang, Pak. Ya. Dan di dalam perjalanan panjang yang ribuan tahun itu, catatan ribuan tahun itu adalah cerita panjang. Sekali lagi saya bilang cerita panjang. Dia ada kronologisnya dan dia ada terus maju ke depan. Nah, kami itu punya Alkitab yang seperti itu, Pak. Bukan satu perintah, jangan makan ini titik. Nggak ada latar belakangnya, nggak ada apanya. Jadi, Nah, itu dia maksud saya. Itu nggak tangkep nggak lalu maksud deh. saya? Sebentar, tangkep nggak maksud saya, Pak? Alkitab kami itu Ya, kronologis, Pak, artinya kontekstual. Artinya Nah, kita baut itu berubah-ubah sesuai perkembangan zaman gitu. Enggak, ya jadi begini. Jadi kalau Bapak melihat di dalam kitab Imamat melarang makan babi, tetapi di dalam kitab Perjanjian Baru itu kenapa nggak boleh makan babi? Nah itu Bapak harus lihat dulu. Jadi kalau kami disalah-salahkan dengan hal yang seperti ini, kami tahu, Pak, gitu loh. Ya, apakah kami salah atau tidak? Enggak, kami tidak salah karena berita firman Tuhan itu ada dalam satu paketnya. Ya, zaman dulu dilarang makan babi, tetapi setelah gini proses Tuhan sendiri datang menyelamatkan manusia. Nah, kita percaya perkataan Yesus karena perkataan Yesus itu adalah finalnya, gitu loh. Itulah finalnya. Jadi perjalanan dari awal sampai akhir itu menceritakan kedatangan Yesus. Nah, setelah Yesus datang, finalnya kita ikut Yesus, perkataan Yesus, gitu loh. Gitu loh, Pak. Jadi kami melihat sejarah latar belakang. Jadi nggak asal terima aja itu. Memang ada tertulis di situ, tetapi konteksnya apa dulu, gitu loh. Pada saat itu lagi ngapain, gitu loh. Jadi nggak sama, Pak. Jadi jangan disamain dengan Bapak punya. Sebentar. Kalau ngelihat konteks sejarah, itu dasarnya dulu kenapa ya si babi itu nggak boleh dimakan? Tahu nggak, Mbak Uti? Mungkin bisa dijelasin. Nah, jadi gini ya. Kami pada waktu itu dilarang makan babi karena itu ada masuk dalam perintah-perintah. Ya, kamu mau tahu kenapa dikasih hukum Taurat? Itu adalah dalam proses pembelajaran untuk bangsa Israel. Proses pembelajaran bahwa mereka harus mengenal dengan sungguh-sungguh. Mereka harus tahu bahwa dengan mengikuti hukum Taurat, ya, hukum Taurat itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali tata acara aturannya hampir ribuan, ya. Bukan cuma yang 10 perintah Allah itu doang, banyak sekali, ya. Dikasih hukum seperti itu cuma sebagai gambaran. Tidak ada satu orang pun yang bisa melaksanakan perintah hukum Taurat itu 100%. Itu dikasih oleh Elohim untuk mengasih tahu mereka bahwa dengan perbuatan apapun yang kalian lakukan, perintah-perintah mengikuti syariat-syariatnya, nggak satu pun ada orang yang mampu, gitu loh. Itu dalam konteks seperti itu, hukum Taurat itu dikasih, gitu loh. Akhirnya kan kalian baca sendiri itu di dalam Imamat, ya. Ya, perintah hukum Taurat ada, tetapi untuk meminta ampun dosa ada
penumpahan darah. Itu kronologisnya seperti itu. Nah, perintah untuk dilarang makan babi itu dalam konteks ya, supaya orang tahu tak seorang pun mampu melaksanakan hukum Taurat, dan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah kasih karunia. Nah, kami ini sudah sampai pada nubuatan kasih karunia itu sudah final di perjanjian baru itu. Ya, itu yang harus Bapak ketahui. Kami punya satu paket perjalanan hukum Taurat yang itu untuk kasih tahu doang, nggak semua orang mampu gitu loh. Artinya enggak, maksud itu tidak semua orang mampu untuk tidak makan babi gitu ya, Bu? Yesus bilang ya. Kenapa? Maksudnya tidak semua orang mampu untuk tidak makan babi gitu ya? Ya enggak, pada waktu itu. Jadi lihat konteksnya pada waktu itu. Makan babi pada waktu itu untuk melarang orang kasih syariat ini. Dan akhirnya mereka sadar, enggak ada satupun orang yang mampu melaksanakan semua perintah syariat yang begitu beban berat ini, sudah capek-capek melakukan ini. Tetap kami akhirnya minta ampun dosa dengan penumpahan darah. Gitu loh, Pak. Itu konteks pada waktu itu. Nah, sekarang darah itu telah tercurah gitu loh. Yesus sudah mencurahkan darahnya sekali dan selamanya. Nah, di dalam perkataan Yesus itulah, karena ini klimaksnya. Ya, di perjanjian lama itu perjalanan menuju klimaks. Nah, sekarang klimaksnya itu Yesus sudah datang, ya perkataan Yesus yang kami ikuti. Karena yang dikasih itu cuma untuk gambaran, untuk memberi pelajaran. Tak satu pun orang selamat karena melakukan hukum Taurat, titik. Nah, itu dia. Keselamatan itu di dalam dikasih tahu, keselamatan itu hanya berlaku di dalam darah anak domba. Itu sudah terlaksana, ya sudah itu Yesus gitu loh. Itu, jadi kami pesannya itu, kami itu melalui pesan, melalui sejarah, melalui latar belakang, dari situ kita melihat. Kalau kamu mengerti Alkitab itu sampai sedalam-dalamnya, kamu kagum, kaget, terheran-heran, tau nggak? Justru itu, luar biasa karya Tuhan itu loh. Justru itu kalau ngelihatnya dari sisi saya sih, apalagi langsung ke dalam gitu, langsung menggali, itu sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang janggal gitu. Untuk contohnya gini, di imamat yang tidak boleh makan babi itu jelas-jelas dilarang karena itu najis, makan kotoran kalau babi itu. Terus kehidupannya juga homoseksual karena dia bisa, kalau tidak ada lawan jenis, sesama jenis aja dia dihajar. Dari situ aja udah sifat buruknya ya istilah menurut manusia yang normal ya, menjijikan gitu. Tapi kenapa di kitab suci, di gereja, bukan di kitab suci dilarang, di kitab suci dilarang, tapi kenapa gereja itu membolehkan? Itu aja. Sekarang gini, Mbak Uti. Gereja apa? Kalau yang membolehkan? Pak, saya mau nanya, gereja mana yang membolehkan LGBT? Bukan ke situ. Itu mah enggak saya ngomong gitu. Itu perlakuannya si babi itu, kalau Mbak Uti lihat, babi itu seperti LGBT, Mbak Uti. Babi ya, sifat babi itu seperti LGBT dan makan kotoran jadi najis. Nah, sekarang gini, di kitabnya aja dilarang, kenapa gereja membolehkan? Itu satu. Terus kalau kita ngelihat keselamatan ya, yang dikorbankan Yesus di tiang salib gitu kan, bagaimana kalau seandainya orang makan babi, ternyata cacing pitahnya itu tidak mati, kemakan, dan itu berakibat fatal pada tubuh manusia. Nah, arti keselamatannya di mana coba, Bauti? Silakan, Bauti. Nah, sekarang begini Pak ya, ada nggak catatan orang mati karena makan babi, Pak? Banyak loh yang masih makan babi, Pak. Ya, orang mati karena cacing pita. Enggak, justru babi itu ditaruh di dalam obat-obatan, Pak. Babi itu justru, obat-obat itu mengandung minyak babi. Semua obat-obatan mengandung minyak babi, Pak. Itu yang harus Bapak lihat dengan jelas-jelas. Ada nggak orang mati karena makan babi? Kagak ada, Pak. Sehat walafiat. Justru babi itu sebagai obat, ya nggak bisa dipungkiri. Semua orang, kedokteran itu mereka pakai minyak babi, Pak, di setiap obat itu, Pak. Karena apa? Karena minyak babi itu merupakan imun paling bagus justru, Pak. Nah, sekali lagi saya mau bilang, pertanyaan Bapak ini nggak ngerti, sebentar. Pertanyaan Bapak ini nggak ngerti, nggak mudeng, nggak nyimak omongan saya, ya. Sekali lagi dilarang babi dalam konteks waktu itu, Pak Data bilang. Dalam konteks waktu itu hanya untuk memberitahu, sebentar. Hanya untuk memberitahu, memberi pembelajaran kepada bangsa Israel. Tak seorang pun bisa selamat dengan melakukan segala ritual-ritual pantang makan ini, tidak boleh melakukan itu, ini mencari hadirat Tuhan. Dikasih tahu dengan terang benderang di dalam kitab Taurat itu nggak ada yang selamat
Tak satu pun orang yang selamat karena melakukan hukum Taurat. Berat gitu, Saya Pak. bisa bicara Ya? sedikit, Bu Uti. Gitu. Silakan Mbak Rahmana. Konteksnya, ada konteksnya. Iya. Silakan Mbak Rahmana. Di ayat mana yang mengatakan tak seorang pun yang bisa selamat tanpa penebusan? Di Perjanjian Baru. Di dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu udah mencakup semua, Pak. Ya, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Jadi dengan melakukan hukum Taurat apapun ya, segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat ya. Hukum Taurat itu justru disucikan, dilengkapi, digenapi dengan penumpahan darah itu yang dilakukan oleh orang-orang Mesir, orang-orang Israel itu. Mereka minta ampun dosa, mereka potong hewan. Baca Imamat 1 sampai dengan Imamat 6, Pak. Peraturannya banyak sekali. Itu dia disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Itu dia inti pengajaran dari semua itu ya. Dan makan babi itu masuk dalam pengajaran untuk pembelajaran bangsa Yahudi pada saat itu. Jadi sekali lagi itu konteksnya pada saat itu, pada saat memberikan pelajaran bahwa tidak ada seorang pun bisa selamat karena melakukan segala ritual-ritual. Nah, itu doang. Nah, sekarang sudah dikasih tahu keselamatan itu cuma dalam darah. Dan darah itu sekarang sudah tercurah di kayu salib. Yesus yang memberi darahnya. Ya, sekarang perkataan Yesus lah yang kami terima. Gitu loh, Pak. Gitu loh. Mbak Uti, Jadi Mbak Uti, pendekatannya kayaknya Mbak Uti, Quran sama Kristen beda. Ya. Mbak Uti, sepertinya jawaban Mbak Uti terkait dengan Imamat 11 ayat 8 itu asumsi Mbak Uti deh. Karena di dalam Imamat 8 itu tidak ada orang Israel, tidak ada zaman dulu. Di sini jelas-jelas, coba Bauti pelan-pelan aja. Ini saya di TB-nya doang ya. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan. Udah jelas-jelas nih, Bu. Dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Ini bentar Bauti, kan kita diskusi. Konteksnya kalau Ibu dimasukkan dengan perjanjian mana tadi yang proses penyalipan itu ada di mana? Di sini jelas-jelas nggak ada hubungannya, Mbak. Begini. Silakan. Saya luruskan mengenai tidak makan babi. Coba makanya nyimak perkataan saya, nyimak. Iya. Di dalam kekristenan ada organisasi yang disebut Advent. Mereka memang patuh kepada imamat tadi. Advent sampai saat ini tidak makan babi, tidak makan anjing. Itu yang perlu kita pertanyakan. Apakah mereka tidak ikuti apa yang disebutkan di Perjanjian Baru atau tidak? Nah, Ibu Uti kan makan, tetapi Advent mereka tidak makan babi. Nah, kalau di Advent itu mereka mengikuti keduanya, ya. Advent itu dia mengikuti perintah hukum Taurat, tetapi mereka nggak salah juga. Mereka menerima darah tebusan itu. Sekarang terserah aja mau melepaskan perintah itu karena hukum kasih itu kata di Alkitab sudah menutupi segala hukum Taurat ya. Tidak ada hukum apapun yang melanggar kasih itu. Karena dengan kasih kita bisa melakukan hukum Taurat. Dengan kasih kita tidak bisa berbuat yang melanggar hukum Taurat. Mau ikut mana? Kalau Advent dia masih ikut. Tetapi bukan salah juga. Enggak salah, Pak. Iya, seperti ini. Advent mereka berpegang kepada yang tertera di Alkitabiah. Karena babi itu dilarang sekalipun itu zaman dahulu menurut Ibu Uti sampai saat ini tetap mereka pertahankan karena apapun itu adalah perintah Tuhan. Nah, yang kita mau pertanyakan kalau Kristen di luar Advent memakan babi, ada nggak perintahnya sudah dihalalkan atau seperti apa? Kalau menurut pandangan Ibu Uti, ya makanan tidak dapat menyelamatkan dengan makan babi itu apakah ada yang mati? Itu kan sama Ibu Uti bertanya, apakah orang yang mencuri makanan makan itu dia mati? Enggak. Tetapi apakah halal bagi dia? Sah bagi dia? Tidak. Sama saja, yang orang makan langsung mati hanya dua, racun dengan bom molotov. Kalau dia makan ya mati karena meledak. Nah, tapi bukan masalah mati atau hidupnya, tetapi masalahnya ini haram atau halalnya tentang makanan yang kita konsumsi. Itu yang dipertanyakan saudara saya tadi. Oke, lanjut Bu Uti. Mbak Uti pura-pura diem ya. Mbak Uti. Oke, kayaknya sinyalnya Mbak Uti ini. Saya kasih ayatnya ya.
Ya, orang Kristen kenapa makan babi? Saya kasih ayatnya. Siapa nih yang mute saya nih ya? Matius 13 ayat 17. Nah, ini saya baca ya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, oh bukan, Matius berapa sih ini? Salah, ada. Oh 15, maaf. Bentar ya. Saya tuh kayaknya, aduh, mata ini. 15 buka ayat 17 kitab nih. keliru, ketik nomor rekening juga keliru. Gimana sih? Biarinlah, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk nih. Ini perkataan Yesus ya, jadi jangan salah-salahin kami. Kami pengikut Yesus, ya kami mengikuti ajaran Yesus. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke jamban, turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang, ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Ini perkataan Yesus mau bilang apa? Ya, jadi Beda, Bu. Sabar. Silakan. Sabar. Jadi begini, Bu. Kalau babi ya, karena deretan babi itu kan sama saja kita makan hal-hal pencuri yang termaktub di dalam Taurat atau 10 hukum Taurat, ya kan? Nah, kalau babi itu sudah dimakan saat ini tidak haram dan tidak berdosa hukumnya, berarti sama saja kita makan pencuri juga tidak dosa hukumnya. Kalau menurut tanggapan Ibu Uti. Hilang lagi suaranya. Tapi kalau kita makan makanan pencuri masih haram, masih tidak diperbolehkan, berarti babi juga tidak diperbolehkan. Nah, kalau sudah digenapi menurut Ibu Uti, lalu babi yang tadi dilarang di atas sana, pencuri juga dilarang, jangan membunuh juga dilarang, ya. Kenapa hanya babi saja yang dikortin di situ bahwa itu halal atau itu sudah bisa dimakan, lalu pencuri tetap dilarang, membunuh tetap dilarang? Berarti ini namanya potong pucuk ini hukumnya. Karena standarnya makan babi dengan makanan hal Jadi yang mencuri ya, itu sama hukumnya di atas sana. Saya kasih tahu ya, jangan bermain dengan pikiran kalian sendiri ya, karena kalau katanya sekarang kalau kalian menafsirkan sendiri agama orang lain itu salah, menyalahi hukum, ya kan? Kalau kami orang Kristen yang punya agama menerangkan, ya terima aja karena itulah kenyataannya. Ya, kalau kalian berpikiran lain ya terserah sendiri, mau terima syukur enggak ya udah. Begini Maniku. Saya mau kasih tahu. Sebentar. Jadi jangan kamu dulu Rahmana. Jangan kamu kasih pikiranmu kepada pikiran kami karena ini adalah agama dan kepercayaan kami. Pikiran kamu yang makan sendiri aja. Kalau kamu nggak terima ya kamu jangan masuk Kristen. Itu saja. Nah, yang perlu diketahui. Bentar dulu, saya mau kasih tahu. Ya. Yang perlu diketahui adalah, tadi saya mau ngomong apa, jadi lupa lagi ya. Jadi gini ya, hukum Taurat itu bukan cuma babi doang yang dihapuskan. Tetapi kami ini sudah menerima hukum kasih ya. Tetapi maaf, yang dimaksud hukum kasih itu, karena kami mempunyai kasih, kami tidak melakukan semua kejahatan-kejahatan ya. Orang-orang yang mempunyai kasih, dia tidak bisa membunuh lagi. Orang yang punya kasih nggak mungkin dia berkhianat. Orang yang mempunyai kasih nggak mungkin membohongi saudaranya. Itu jadi kasih itu di atas menutupi segala hukum Taurat. Segala hukum Taurat itu telah dipenuhi di dalam kasih. Kasih tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Nah itu dia. Jadi kamu jangan mengatakan jangan cuma makan babi yang boleh, tetapi membunuh boleh, membunuh tidak dilarang, membunuh dilarang. Tetap ya, kami tetap mengikuti 10 perintah Allah. Tetapi dengan dasar apa? Dengan dasar kasih. Karena ketika kami mengasihi, kami tidak akan pernah membunuh, gitu loh. Kami tidak akan pernah melanggar hukum Taurat itu. Di Islam juga dilarang membunuh, Bu. Sabar. Silakan, Mbak Rahmana. Sabar. Jadi begini, Ibu Uti, kalau kita hanya berbicara tentang kasih jangan membunuh dan lain-lain, di luar daripada Kristen, Hindu, Buddha, mereka ajarkan hal yang sama. Nah, tetapi yang perlu kita pertanyakan tentang iman Ibu Uti kan mengatakan jangan saya bawa pikiran Ibu Uti ke pikiran saya, baik. Tetapi kalau kita berbicara tentang iman dan kasih, kita harus kembali kepada yang tertulis, di mana di dalam kitab Ibu Uti sendiri menuliskan babi itu haram. Nah, di mana
Bukti bahwa Nah, ini ketika yang kalau jelas. babi ketika kalau babi itu sudah dihalalkan, di mana ayatnya bahwa babi itu sudah halal bagimu? Kalau memang tidak ada ayat yang menyinggung Kan udah tentang dibilang, babi ini itu makanya dihalalkan, Bapak nggak mau. dihalalkan. Tadu, makanya para mana raja ini nggak mau terima penerangan orang, berpikiran dengan pikiran sendiri. Justru Kan apa sudah yang dibilang Ibu tadi, Uti, perintah apa yang Ibu Uti jelaskan memakan itu, babi itu sebentar. Perintah memakan babi itu ada di kitab Imamat. Kitab Imamat itu tahun berapa dan itu dalam konteksnya apa? Diturunkan hukum Taurat itu maksudnya apa? Ya, udah dikasih Ibu. tahu. Ya kalau nggak mau terima ya iya. silakan. Saya paham, Silakan aja. tapi ketika hukum mencuri yang ditentukan di dalam 10 hukum, itu kan zaman dahulu. Sampai sekarang kan Ibu Uti masih taat, jangan mencuri. Apakah sekarang ini Ibu Uti sudah diperbolehkan mencuri seperti diperbolehkan makan babi? Kan tidak juga kan? Nah, sekarang saya bilang, ya, kami masih taat, kami tidak mencuri, tetapi kami semua berlaku kasih. Inilah yang Bapak nggak mengerti. Kami menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Kami nggak mengurusi urusan-urusan fisik, jasmani, lahiriah, daging. Pendekatan kami kepada Tuhan itu adalah memperbaiki hati, mensucikan hati, berhubungan langsung dengan hati ke hati. Nah, kalau di Muslim, makanya kalian sulit untuk mengerti ini, sangat-sangat sulit, kagak ngerti. Karena kalian itu pendekatannya, sebentar, karena kalian itu pendekatannya untuk mencari Tuhan itu dengan lahiriah daging. Semua dengan tata cara, dengan lahiriah daging, dengan jasmania. Nah, ini bedanya, Pak. Justru itu di dalam. Jadi kalau kami nggak menekankan soal makan, soal cuci kaki, cuci tangan, soal sunah Rasul, malam Jumat, kami nggak menekankan itu. Karena apa? Karena apa? Karena kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Hati kami yang disucikan, Pak bukan ritual, bukan. Benar Ibu Uti, kalau hanya mengatakan dengan hati untuk mengetahui Tuhan itu ada, untuk menyembah Tuhan, kembali kepada topik tadi. Iblis saja tahu, tetapi apakah iblis ini mengikuti perintah Tuhan? Tidak. Kalau Anda hanya beriman dengan hati, Anda hanya beriman tanpa syariatnya, hakikat mati. Iman tanpa perbuatan apa hakikatnya? Mati. Ketika kita mensucikan diri kita lalu kita tidak mengendahkan perintah-perintah Tuhan, apa terjadinya? Mempunyai hukum gitu kasih, Pak. Kasih itu tidak membunuh, kasih itu tidak mencuri, kasih itu tidak berkhianat, kasih itu mengasihi orang lain, itu semua sudah melingkupi hukum Taurat. Justru kalau kita mempunyai kasih, maka kita harus patuh kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau soal makan, bentar. Iya. Kalau soal makan, sekali lagi saya bilang, kalau soal makan, kan sudah saya kasih tahu tadi, itu ada dalam konteksnya. Ya, jangan dimasuk-masukkan ke iman yang sekarang. Itu dalam konteksnya ketika orang-orang diberi pelajaran untuk mengerti betapa sulitnya melakukan perintah hukum Taurat, dan perintah itu tidak menyelamatkan, ya. Yang menyelamatkan adalah darah anak domba Allah itu. Nah, ketika darah anak domba Allah itu sudah hilang lagi suaranya. Halo. Ini blunder ini. Mbak Uti saking semangatnya menjelaskan salah. Jadi wifi aja males. intinya Mbak Uti ini menyampaikannya ngawur gitu ya, Mbak Uti. Gimana mau menjalankan karena di mana orang-orang Advent itu mereka tidak mau sama sekali makan babi, anjing, mereka tidak mau. Betul. Nah, saya bilang ke Pak ini, Pak Rahmana, kenapa orang Advent kan saya Advent mereka itu selamat karena ditebus. Mereka berdoa, mereka terima Yesus itu, Pak. Mereka berdoa kepada Yesus. Tetap kalau mereka mau mengikuti perintah itu ya silakan saja. Tetapi Alkitab jelas mengatakan kami ini selamat karena darah tebusan itu, bukan karena melakukan ritual-ritual.
Nah, ada Noper. Lu makan babi apa enggak? Bang Noper lanjut Bang. Capek saya. Bagaimana cara mereka mau menyembah Allah itu? Terus, Caranya Bauti sinyalnya kurang bagus. Bauti sinyalnya kurang mempesona katanya. Iya, udahlah saya udahlah capek nih ngomong-ngomong itu nggak nyampe. Udah ya, ini sinyal saya nggak bagus. Iya, Wifi saya hilang banget, nggak bisa pakai itu. Jadi Bauti belum menjawab ya bahwa babi itu haram Nih, ada ya, Novel tapi nih, sama Bauti mainkan dimakan. Bauti belum kejawab sih ya sama Bauti. Itu artinya Bauti masih kamu punya utang harus pokoknya. Muslim, itu artinya kalau sudah dikasih tahu, kamu masih ngeyel, artinya ya suka-sukamu, terima syukur enggak ya udah itu saja. Saya udah bicara kan sudah kasih tahu, udah itu aja. Konsep dari saya, Bauti tidak menemani Bible, gitu aja sih. Kita bisa berdialog, tapi kita harus paham Maksud bahwa kita lo? tidak bisa memaksakan iman seseorang. Fred gitu Bauti. Saya sama Ibu Uti, saya sudah sering, Oh, Mami Uti saya sudah sering takut-takut makanya ini karena kalian yang nggak kadang ngerti, dia saya mau- udah bilang sebentar. kadang dia umeli saya seperti Kalian nggak anaknya. ngerti, jangan sama-samakan Al-Quran dengan Alkitab. Ingat, jangan samakan cara bacanya, cara mengertinya, cara mengambil intisarinya. Jangan samakan, kita beda bagai bumi dengan langit. Kan saya bilang, Alkitab itu perjalanan sejarah ribuan tahun. Al-Quran itu hanyalah perkataan tanpa latar belakang. Beda dalam pengaplikasiannya. Itu yang harus, kalau kamu mau tahu tentang kekristenan, ya kamu lihat dari pola kami, dari konsep kami, dari kitab kami. Jangan kamu sama-samakan dengan kitab kamu. Nah, sekarang yang menjadi masalahnya gini ya. Di kitab kamu menyatakan satu ayat gitu kan. Kamu ambil itu, kamu ambil. Tetapi kalau kalian merasa nggak sesuai, kalian cari ke ininya, ke asbabun nuzul. Nah, kalau di kami itu nggak begitu. Kalau di kami, ketika ada satu ayat, kita lihat dulu, ini ayat buat siapa? Ini ayat latar belakangnya apa? Ini ayat untuk siapa? Dalam program apa? Dalam cerita apa? Dalam riwayat apa? Dan apa aplikasinya Sama aja buat dengan kami? asbabun nuzul, Gitu. Bu, ceritanya. Ya, tapi gini aja, ngelihatnya saat ini tuh Bauti ya belum mengimani Bible Masalahnya karena di asbabun nuzul Bible itu. di Muhammad 11 ayat 8 itu dilarang, tidak ada peruntukan untuk orang-orang terdahulu. Itu yang faktanya, gitu aja. Ya terserah, saya sudah kasih ayatnya. Yesus mengatakan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Kalau kamu nggak terima, itu urusanmu. Tidak percaya, tidak mau terima. Saya sudah kasih ayatnya. Saya tidak menyalahkan saja, ya. Ini soal menerima kebenaran atau tidak. Ya kalau masih berasumsi dengan pikiranmu sendiri, nggak mau menerima apa yang saya katakan, apa yang saya sudah sajikan ke kamu, itu urusan Anda. Nggak masalah. Oke, silakan. Silakan Pak Novel, saya pamit ya. Saya pamit dulu Melihatnya ya. Bauti Sinyalnya yang berasumsi kayaknya. Melihatnya Bauti. Silakan Bauti kabur. Karena apanya berasumsi ketika ada dalilnya. Sebentar. Ketika ada dalilnya, lalu saya bilang Makanya kamu turun. baca itu kitab Imamat. Sebentar, kitab Imamat dari Imamat 1 sampai 6 kamu baca, itu bukan asumsi, kamu lihat sendiri. Karena itu kepanjangan, nggak mungkin saya bacakan ini, bisa 2 jam habis baru Bu, membaca Imamat doang. dari 7 Tapi saya sampai sudah Imamat kasih buktinya. 11 ayat 7 Lihat sampai 8 saja itu kitab jelas. Imamat, 9 jelas. Lihat, entar dulu. Kalau tidak berasumsi berarti lihat aja ikut yang kitab Imamat. tersurat di Ya. dalam kitab, berarti dilarang. Terserah. Nah, Boleh saya bicara? kalau tidak berasumsi berarti dilarang. Oke Bang, lanjut Bang. Silakan, Ya, pelan-pelan. Tapi di sini Kalau kamu ya, mengatakan di sini saya tidak berasumsi, itu terserah Anda. Ya, terserah sini tidak ada Anda. yang Sekarang salah, saya tidak bacakan ada yang lagi salah, ya. tidak ada yang Apa salah. yang keluar perkataan Yesus, apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Makanan tidak menajiskan. Yesus ngomong begitu. Kenapa Bauti, kalian Bauti tertawakan? asumsi, baca Bauti di 11 Sekarang ayat 8, kalian Imamat 11 ayat 8 itu, makanan itu adalah najis. Makanan babi itu najis. Coba Bauti Muslim. perhatiin pelan-pelan. Ada kata Perpantang itu najis, makanan, menolak perintah Yesus. Mana bisa begitu? Ya, Nggak itu ada perintah Yesus, itu. terserah kamu terima syukur nggak? tidak ada Bang, Yesus perintah nggak ada untuk orang makan kuat, babi, orang-orang Ibu. terdahulu. Iya, tidak ada perintah Yesus makan babi. baca, Ibu. baca. Ya, ya. Ya, Novel silakan baca itu. Ya, begini saudara-saudaraku ya. Di Imamat itu bukan hanya babi yang dilarang, tapi unta juga dilarang.
cumi-cumi juga itu faktor yang apakah ada. unta unta bukan unta, burung unta, hati-hati ya, burung unta bukan unta, hati-hati beda. Coba Ibu Uti bacakan aja Imamat 11 ayat 4 Bu. Itu burung unta Pak, perhatiin. Ibu Pak, saya Ibu Uti, piala masih ada? hilang Pak, baca aja Pak, hilang Pak. Ini saya mau keluar. Ya. Nggak nyaman itu, saya kadang dengar mereka ngomong, kadang enggak gitu. Jadi saya keluar dulu ya. Ya, berarti ya. Pak, katanya Saya mau pamit dulu ya. Iya. Pamit ya. Jangan sampai salah lagi ketik nomor rekeningnya Mbak Uti. Ya. Tapi Jadi- enak Ibu Uti enak ya. Oke lanjut Bang, lanjut Bang. Jadi bukan hanya Mbak Bisa aja, ada beberapa macam binatang juga yang dilarang, termasuk unta juga di bukan salah Pak, salah Pak. Ini salah klarifikasi. salah. Imamat Coba bukakan 13, aja. Imamat Bukakan aja. 11 ayat 13 di situ burung unta, hati-hati Pak, burung unta ya, jangan unta. Kalau unta tuh halal. Imamat 11 ayat Bisa. 4-nya Pak, bukan ayat 13 ayat 4. Coba Aditya bukakan aja ya. Apa Imamat berapa Pak? Imamat 11 ayat 4. ayat 4. Oke. Di sini Imamat 11 ayat 4 itu Ya. apa? Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memakai memamak biak atau dari yang berkuku belah. Di sini jelas ada unta karena karena memang memamak biak tetapi tidak berkuku belah. Haram Ya. itu bagimu. Oke, Ya, tidak jadi- jelasin lagi. Namun dari binatang yang berkuku belah atau memamak biak inilah yang tidak boleh kamu makan, yaitu unta. Ya, sebab, meskipun memamak biak, unta tidak berkuku belah, itu haram bagimu. Oke, Pak. Ya. Tetapi berikutnya, tidak boleh kamu makan daripada segala yang memamak biak sahaja atau yang terbelah kukunya sahaja seperti unta. Karena sesungguh pun ia memamak biak, tetapi kukunya tidak terbelah. Maka haramlah ia bagi kepadamu. Oke, baik, di sini benar ada kata unta, Pak. Ada kata unta. Ya, Oke, jadi kalau saudara-saudara Muslim juga seperti Rahmana Raja itu mempermasalahkan babi, kenapa kok di perjanjian boleh dimakan? Itu kita harus mengikuti perjanjian lama yang Taurat yang untuk dikhususkan waktu itu untuk Israel, umatnya Israel waktu zaman Musa ya. Itu juga unta kan sebetulnya kan dilarang juga, diharamkan. Haram sebenarnya itu kata haram dalam bahasa Hebrew-nya yang tertulis di ayat-ayat itu ya, itu tame. Tame itu artinya unclean atau tidak bersih. Tidak bersih. Tidak ada hukuman untuk yang melanggar untuk memakan hewan-hewan tersebut, tidak ada hukumannya. Kalau mau dibaca terus ya, tidak ada hukumannya. Hanya Tuhan melarang saat itu waktu dipimpin oleh bangsa Israel dipimpin oleh oleh Musa ya. Karena kalau mereka kalau makan hewan-hewan yang kotor-kotor tersebut akan jatuh sakit, itu akan merepotkan Musa. Tuhan tahu itu. Bangsa Israel kan suka mengeluh kepada Musa saat itu. Jadi ada saatnya Tuhan melarang saat itu. Tapi kalau mau baca di pasal Imamat 11 itu tidak ada hukuman. Kalau ada yang memakan tidak ada hukumannya, gitu. Jadi kalau di Al-Quran sendiri kan, kalau di surat Al-Hajj itu malah ayat 36 ya, itu unta boleh dimakan itu. Kalau baca itu ada begitu ya. Jadi ada, memang sudah dijelaskan oleh Ibu Uti itu udah benar ya, udah benar. Memang tidak ada orang hanya karena tidak mau makan apa terus dia selamat begitu. Kan itu ada urusannya Tuhan dengan Tuhan. Apa yang membuat orang itu diselamatkan atau tidak itu haknya Tuhan gitu. Jadi saya hanya meluruskan aja ya. Kenapa kalau kita harus mengikuti perjanjian Musa dengan bangsa Israel saat itu terus mau diteruskan sampai sekarang? Ada beberapa perintah-perintah juga yang tidak cocok lagi untuk zaman ke zaman juga tidak cocok lagi, dan Tuhan itu sudah memperbaruinya begitu. Contohnya ya di Kejadian 9 ayat 3 sampai 4 ya. Itu kan perintahnya untuk seluruh anak-anaknya Nuh ya, segala yang bergerak ya. Sebentar saya bacakan ya.
segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ya kan itu kan di ayat Kejadian 9 itu kan untuk perintah untuk anak-anaknya Nuh, ya. Untuk makanan apa aja boleh dimakan, begitu. Ada ya, ayat 4-nya dikatakan hanya daging yang masih ada darahnya, yakni darah yang ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Ya, itu kan kalau mau dikait-kaitkan dengan Imamat 11 itu bisa bertentangan loh perintah Tuhan kalau begitu, ya kan? Tetapi kan Tuhan itu melihat dari zaman ke zaman itu melihat begitu, melihat ini masih sesuai tidak dengan orang-orang Israel, dan Tuhan memperbaruinya. Itu ada di Yeremia 31 ayat 31 sampai 32 begitu. Jadi ya memang sudah Tuhan. Ya, silakan. Baik Pak, saya coba sedikit biar nggak terlalu panjang. Jadi kenapa ya kalau di Islam itu unta diperbolehkan, ternyata secara hasil dari penelitian kedokteran itu tidak ada yang membahayakan di daging unta itu, bahkan itu bisa jadi sebagai obat-obatan. Nah, kalau untuk daging babi itu secara istilahnya secara kedokteran juga justru sangat membahayakan bagi tubuh manusia. Itu yang menjadi landasan kenapa babi itu tetap dipertahankan sebagai makanan yang diharamkan. Seperti itu Pak. Nah, kalaupun ini saya cari ya di situ. Kalau kedokteran juga kan ada juga kan MERS tuh, bayam MERS dari air kencingnya itu, air kencingnya unta itu. Kalau diteliti ya di kedokteran itu ada kok memang. Ya, itu salah satunya, Pak. Itu salah satunya. Salah satunya kenapa daging unta sama itu tuh ternyata setelah diteliti secara kedokteran pun ternyata tidak membahayakan bagi tubuh manusia. Makanya itu masih dibolehkan. Tapi jarang sih orang Islam juga memakan daging unta. Selain harganya mahal, kita juga istilahnya susah lah. Daging babi pun ya kalau kita makan juga, kalau kita bersih tidak jadi masalah. Saya makan juga kok. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada masalah dengan kesehatan saya. Orang Jepang makan, orang Thailand makan, orang Myanmar makan, orang Cina makan, tidak ada masalah. Orang Amerika juga makan, mereka sehat-sehat saja. Ya, karena emang mereka mungkin yang non Muslim ya. Cuman mungkin gini Pak, tambahan aja masukan dari dari Islam itu, selain di dalam tubuhnya itu ada cacing, kemudian darahnya tidak bisa keluar karena babi tidak punya urat nadi. Itu racunnya berbahaya karena tidak hanya babi Pak. Kadang apalagi juga sapi juga ada cacing pitanya juga ada antraksnya juga ada, penyakitnya ada. Iya, tapi dia bisa ada urat tadi Pak, dia bisa dikeluarkan gitu. Terus ini Pak, terutama makanannya. Makanan sama sifatnya itu dia suka sesama jenis. Itu mungkin itu kita diskusi aja, kita cuma sharing aja. Kenapa di dalam Bible itu babi diharamkan? Jelas-jelas itu diharamkan ya di situnya, ya. Jelas-jelas diharamkan, tapi masih dimakan gitu doang sih. Ya, kalau mau sifat-sifatnya, kalau kita hanya berpikir, oh ini binatang ini nggak boleh dimakan karena sifatnya begini-begini, ya sama aja di ayam atau itu kan sifatnya juga kotor, makan segala macam dia. Juga tapi tidak bukan kotoran Pak. Dimakan, enggak, maksudnya bukan kotoran Pak, karena kotoran itu udah masuknya najis. Ya, tapi itu bukan makanan yang dapat membawa kita masuk ke surga, tetapi hati kita dengan Tuhan begitu yang membawa kita masuk ke surga. Oh, itu saja. Berarti imani saja ya tanpa perbuatan ya. Ya, kalau tidak mengimani terus kita tidak melakukan juga nggak akan selamat begitu loh Pak Ravana Raja. Iya, jadi kalau begitu kita harus iringi bahwa iman tanpa perbuatan hakikat mati. Apa perbuatan yang bisa dijelaskan di sini? Ya, perbuatan menurut Bang Nover. Ya, salah satu perbuatan itu menjauh. Bukan Bang Fran, ya. Ya, Bang Fran. Apa perbuatan? Harus mempercayai
mempercayai bahwa Percayai firman itu bagian daripada firman iman, Tuhan Pak. itu yang akan Ya. menyelamatkan. Firman Tuhan itu kita yang akan mengenal dengan Allah. Ya. Dengan pengenalan kita mengenal Tuhan itu melalui firman-Nya. Iya. Tanpa ketika firman kita- tidak ada yang iya. sampai kepada Tuhan. Iya, ketika Jadi- kita jadi- mengimani hal tersebut, maka kita harus tetapkan perbuatannya juga. Apa perbuatannya? Ketika kita memahami firman Tuhan, kita harus menjauhi larangan-larangan Tuhan. Iya. Sesuai Ya yang kan? diperintahkan. Nah, berarti bukan cuma modal iman saja. Iman saja tidak dapat menyelamatkan, melainkan perbuatan yang harus mendorong iman itu. Sebagaimana Ya. pembuktian manusia beriman kepada Tuhan, dia harus melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Ya kan Tuhan sudah berfirman begitu kan, dia akan memperbarui perjanjiannya. Sebab Itu kalau sudah- hanya iman saja kan banyak sudah orang yang dijelaskan beriman. sama Uti tadi, sama Uti Watimena, kan firmannya begitu yang sudah ada kan dibacakan oleh Uti Watimena itu bukan makanan, ya kan? Sudah ada firmannya ya, terserah Anda kalau tidak mau Iya, menerima iya, itu hak memang. Anda. Tidak Kalau percaya kita ya, itu hak mengatakan Anda. kalau hanya Kalau imani saja Advent, lalu ya, kita tadi kan kita makan Pak Ramana kita Raja, makan sembarangan Pak saja Ramana Raja berarti begini. tidak ada Pak perbuatan Ram- di situ. Tadi kan Pak Ramaja membawa Advent, ya itu haknya orang Advent. Dia mau melakukan hukum Taurat itu silakan. Tidak ada larangan dan tidak ada hukuman juga. Begitu, tidak ada hukuman untuk melanggar yang makan juga tidak ada yang hukumannya begitu, Pak. Iya. Kalau Oleh Bapak sebab- baca Mungkin di gini imamat Pak itu Frans, tidak ada hukumannya. Pak Pran, Ya. kan memang betul sih bagaimana pemahaman di Islam, bagaimana pemahaman di Kristen. Nah, cuman kita kan konteksnya diskusi nih supaya jadi bahan diskusi. Artinya harus ada salah satu yang menjadikan istilahnya penengah gitu. Kayak misal daging babi itu kenapa diharamkan? Nah, kita rututin, kita pandang dari sisi yang misal dari entah itu dari sisi sains gitu kan, penyamaannya coba ke arah situ gitu kan. Kita sama-sama manusia nih, kalau sama-sama dalam memahami iman pasti beda gitu. Coba kita dibawa ke sainsnya, apakah di dalam sainsnya juga berbeda gitu kan, antara menurut sains Kristen bahwa babi itu berbahaya sama menurut sains dari secara Islam gitu kan. Padahal sains itu istilahnya ya pengetahuan gitu kan, sama levelnya gitu. Nah, Bagaimana kalau sains sendiri diarahkan ke situ? sudah jelas, Pak. Sains sendiri sudah jelas babi itu juga bermanfaat banyak. Ada bulunya bisa jadi kuas, bisa jadi sikat gigi, diproduksi, terus minyaknya juga dibuat untuk vaksin. Itu bahkan dulu ya orang-orang jemaah haji itu kan pakai vaksin dari babi itu. Oke, nah sekarang gini, Itu kan kenapa sains, kan ada bicara sebagian tentang sains kan? Kan Ya, Anda berbicara ya. tentang sains. betul, kenapa ada sebagian orang menolaknya gitu Pak? Betul kata Pak Frans tadi, ada jadikan sikat gigi gitu Ya, kan dari bulu babi itu. kalau sebagian orang menolaknya ya itu kan karena pikiran mereka. Kan beda orang, beda pemahaman, beda pemikiran. Iya. Oleh Ya. sebab itu kan kita bisa mengambil kesimpulan tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa babi itu halal di Perjanjian Baru. Ya. Terbukti bahwa sebagian Kristen yang aliran tidak Protestan tidak ada ya, juga di mereka Perjanjian Baru mereka tidak- unta itu halal itu tidak ada. Iya. Oh, Iya. kalau di kita ada penjelasannya. Dan bukan hanya itu aja. Cumi-cumi itu juga dilarang kalau mau lihat ya. Kalau mau lihat ininya di Imamat 11 ayat 10 kalau nggak salah ya. Ini ya, saya bacakan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeliaran di dalam air, dan dari segala makhluk yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Itu kan dilarang. Nah, kepiting apa dia bersisik? Cumi-cumi apa dia bersisik? Iya. Nah, itu kan binatang-binatang kotor waktu zaman berarti- Musa itu, makanya iya. dilarang. Berarti Tapi standar- tidak ada iya. hukuman. Tidak ada Berarti- hukuman. Kalau Anda berarti- baca, tidak ada hukuman. Berarti Begitu. standar kekristenan ini kedudukan kebenarannya menurut tetangga ya. Ketika tetangga buat salah, dia tetap anggap itu, oh tetangga saja salah, kok kenapa saya tidak? Betul nggak? Bagaimana maksudnya? Nah, kan dari tadi Maksudnya? Anda menyandingkan, Pak Frans menyandingkan
contoh macam kita makan unta, sedangkan unta di sana larang. Tetapi di kita ada penjelasannya tentang unta. Tetapi apakah babi di dalam kitab Anda ada penjelasannya enggak? Begini Ramana Raja, makanya kan saya sudah Nah, jelaskan ini. dari awal ya. Ya, itu kata haram itu dari kata tame. Tame itu artinya tidak bersih. Begitu. Ini yang disalah mengerti oleh saudara-saudara muslim, kata haram di Alkitab bahasa Indonesia ini sesuatu yang benar-benar harus tidak boleh ya tidak boleh pokoknya begitu. Padahal haram itu cuma artinya kata tidak bersih. Unclean kalau di bahasa Inggrisnya unclean. Ya, unclean itu tidak bersih kalau mau diartikan. Itu tidak ada hukumannya, tidak ada hukumannya kalau Anda baca imamat itu tidak ada hukumannya, bagi yang makan pun tidak ada hukumannya, begitu loh. Iya, Contoh kayak gini ya, dokter misalnya, dokter ada pasien datang, kamu tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, karena dokter tahu bahwa pasien itu akan mati kalau makan itu. Karena ada apa? Ada penyakit yang bertentangan dengan makanan-makanan yang dilarang oleh dokter itu. Tetapi apakah dokter menetapkan untuk semua orang yang pasien yang datang yang sehat-sehat, yang maksudnya bukan tidak sama penyakitnya dengan penyakit pasien yang satu ini, terus melarang? Kan tidak juga begitu, Ramana Raja. Iya, sekarang begini timbul pertanyaan lagi kepada Bang Nover kan. Nover lagi. Tidak, Bang. Saya bukan Nover, Pak. Habis saya sering ketemu beliau jadi maaf. Jadi begini, ketika dilarang, sesudah itu tidak ada keterangan untuk dimakan, tetapi kalau sudah ini bisa dimakan ya. Sekalipun Yesus sendiri sudah bilang bukan makanan, ya kan? Makan apa yang masuk dari mulutmu itu akan dikeluarkan ke dalam masuk dalam perut dan keluarkan ke jamban, ya kan? Artinya itu bukan makanan yang membawa kamu ke surga, yang menjinajiskan kamu bukan makanan, tetapi apa yang keluar dari hati. Dari hatilah timbul pikiran-pikiran nafsu percabulan, iri hati, amarah, iri dengki, itu yang akan menajiskan kamu, yang membuat kamu berdosa akhirnya. Begitu. Kalau roti itu bagian daripada makanan tidak? Roti, makanan juga. Makanan. Kalau memang roti itu bagian daripada makanan, kenapa dikhususkan di dalam perjamuan kudus itu harus ada roti? Roti hanya lambang begitu ya, lambang dari tubuh dari tubuh dari Yesus Kristus. Kan Yesus Kristus sendiri bilang akulah roti, ya kan? Akulah roti hidup, ya kan? Ya, jadi begini, itu hanya lambang. Sekarang begini Bang Nover. Anda juga memprotes itu. Lah, kenapa di hari Lebaran Muslim juga pakai ketupat, merayakan ketupat? Adakah tertulis di Quran harus merayakan melambang-lambangkan dengan ketupat? Kan begitu. Justru itu kan tadi saya bilang. Roti itu hanya lambang. Justru itu tadi saya bilang Bang Nover. Iman Bang Nover selalu menyaningkan dengan imannya saya bukan Nover, Pak. Bang Frans. Imannya Bang Frans selalu menyoroti iman orang lain. Oh, kenapa dia bisa kok kami tidak bisa? Yang kita berbicara di dalam ranah kitab Anda, dan Anda mengatakan sendiri tadi mengatakan makanan bukan makanan yang menyelamatkan kita, tetapi di dalam perjamuan kudus dia harus membutuhkan simbol roti, ya, bagaikan makanan. Karena kata Yesus di dalam kitab Anda sendiri, barang siapa yang belum makan daging dan minum darah anak manusia, tidak ada kehidupan di dalamnya. Apa sebutan makanan itu? Firman Tuhan itulah makanan yang sebenarnya. Itu makanya Yesus itu firman, dia sudah katakan. Berarti firman bisa diganti dengan roti ya? Firman itu yang menghidupkan Anda. Yang menghidupkan Anda nantinya itu firman, begitu lah. Lantas bagaimana? Lantas bagaimana dengan orang-orang ateis yang tidak mentaati sama sekali tentang firman Tuhan? Mereka hidup dengan apa? Jadi mereka tidak akan hidup untuk yang masuk ke surganya itu loh. Yang dimaksudnya bukan kehidupan di dunia ini, tetapi kehidupan yang nanti di surga. Anda harus pahami. Kalau Alkitab, kalau Anda baca secara comot-comot ayat, bagaimana Anda akan memahaminya? Sama saja Anda tadi juga salah. Kalau saya perhatikan tadi ya, kalau
iblis yang menurut Quran itu diciptakan dari api, bukan dari cahaya, Pak Rahmana Raja. Anda mengatakan iblis dari cahaya, itu salah. Anda sendiri dari Al-Quran sendiri saja Anda sudah keliru memahami Quran Anda. Ya, justru ini yang saya katakan, Kristen kalau tidak mendudukkan kesalahan dia dan kesalahan orang, dia tidak dapat kebenaran di situ. Dan ini suatu fakta. Bukan ini, kami hanya meluruskan. Karena begini, menjawab apa permasalahannya. Karena dari tadi saya sudah jawab. Ya, karena dari tadi dari tadi sudah menjawab juga. Dari tadi kita berusaha untuk mengadakan penjelasan di dalam kitab Anda, tetapi Anda selalu sedangkan kamu saja salah. Ini yang terkadang saya katakan bahwa kalau iman kita harus ikut-ikut rame dengan iman orang lain, maka percuma iman kita itu. Nah itu makanya sebelum Anda menyelidiki Alkitab yang tidak Anda imani, ya perhatikan dulu kitab Anda yang Anda imani saat ini, begitu loh Ramana Raja. Tadi Anda menyebutkan iblis dari cahaya, kenapa saudara-saudara Muslim yang ada di sini tidak meluruskan Anda? Alhamdulillah, kalau begitu Anda menyerang Alkitab, mencoba menyerang keimanan Kristenan dengan mengorek-orek Alkitab, memutarbalikkan sehingga kita tidak memahami, Masalahnya begini, kitab Anda sendiri Anda tidak memahami juga. Saya kan melihat dari kacamata waktu Anda berbicara dengan Uti Watimena tadi kan kok tidak ada saudara-saudara Muslim yang meluruskan Anda begitu. Masalahnya begini, Pak Frans. Al-Quran sendiri menulis iblis itu dari api, bukan dari cahaya. Masalahnya begini, Pak Frans. Saya nggak mendengar Pak Rahmana, betul tadi istilahnya saya nggak mendengar sih Pak Rahmana bahwa apa istilahnya malaikat iblis dibuat dari cahaya itu emang salah. Jadi saya salah tadi, salah ucap. Itu salah. Iya. Tapi saya salah ucap tadi. Kenapa kita berbicara seperti itu? Bauti itu ketika meminta penjelasan terkait Imamat 11 ayat 8, konteksnya kemana-mana, justru malah nggak ada yang berhubungan. Padahal karena begini. Makanya saya masuk, Pak Muslim DS. Makanya saya masuk untuk ikut membantu meluruskan. Inilah dasar-dasar yang harus kita ambil ya. Ketika ada dalil yang tertulis itu haram dan tidak ada dalil yang ditulis bahwa itu dihalalkan, lalu kita yang sendiri dengan pikiran kita menghalalkan, maka itulah kita akan terjebak. Itu loh. Ya. Karena dengan makan babi itu asumsi Anda sendiri, tidak ada satu ayat mulai dari Perjanjian Lama sampai Baru, tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa babi itu sudah dihalalkan. Tidak ada. Kalau Anda menuntut seperti itu juga salah, Ramana Raja. Anda menuntut sesuatu yang harus tertulis, harus. Kalau saya juga menuntut hal yang sama ya. Di mana malaikat diciptakan dari cahaya di Al-Quran? Kan tidak ada. Ada Pak. Sebentar ya. Ya, ada di hadis. Sabar. Jangan dulu melebar. Sabar. Jangan dulu melebar. Ya. Begini, Pak Nover. Inilah yang saya katakan. Saudara-saudara Kristen, baiklah, saya ini dulu ya, saya istirahat dulu, mau makan dulu siang dulu ini, saya udah jamnya mau makan ini. Ya. Ini yang dalam Al-Quran Pak tadi mau tunjukin. Malaikat dari cahaya kan tidak ada di Al-Quran. Ada di hadis. Ada Pak itu mungkin ada. Surat mana? Bentar ya. Sebentar Pak. Al-Mulk atau Ar-Rahman itu? Tidak ada Pak. Yang ada itu di hadis setahu saya. Itu Pak Mas Masilianus udah memberitahu saya tidak ada di Al-Quran. Dan dia mencarinya di hadisnya, malah saya kasih hadisnya. Di Al-Quran. Ya saya tinggal dulu ya Pak, saya mau makan dulu ya. Makan siang dulu. Oke. Ya, selamat siang semua, selamat siang Pak Frans, makasih banyak Pak Frans. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Frans ya. Surat Al-Isra. Iya. Ada itu di surat Ya, ada memang ya. Oke, begini aja ya. Ada. Ya, oke. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi bagaimana jalannya diskusi yang lumayan panjang ya antara Ramana Raja, Pak Dani dengan Bu Uti Watimena serta Pak Pran ya. Dan banyak hal yang dibahas di dalam diskusi tersebut.
yang terutama sekali permasalahan Slamet Riyadi ya, yang sama-sama kita ketahui dia mengaku murtad ya, dan sering muncul di channelnya Yusuf Manubulu, dan pernyataannya mengakui bahwa dia ketika Islam sudah masuk ke tahap hakikat, tidak lagi sekedar syariat saja yang dijalankan. Nah, apa yang disampaikan oleh Slamet Riyadi tersebut sudah ditanggapi dengan baik oleh Pak Dhani dan juga Rahman Naraja ya, dan tentu tidak perlu kita tambah lagi. Dan kemudian atas pernyataan dari Ibu Uti Watimena serta Pak Pran ini ya, yang menjawab pertanyaan dari Rahman Naraja itu selalu terkesan asumsi ya, karena tidak sesuai dengan ayat yang tertulis di dalam Bible mereka sendiri. Namun sebenarnya itu memang adalah hak mereka, keimanan mereka. Namun apabila berdiskusi dengan umat Islam, tentu penjelasannya tersebut perlu dipertanyakan dan dikoreksi. Nah, dari sekian banyak jawaban yang diberikan oleh kedua orang tersebut, secara keseluruhan memang sangat sulit untuk kita terima menurut akal pikiran kita yang sehat. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan video tadi ada hikmahnya, dan yang negatif serta yang bisa merusak akidah kita sebagai umat Muslim tentu kita buang jauh-jauh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.